Masih dikejar? Ini cuma taksi, bukan mobil balap. Yang kejar kamu tuh siapa sih? Banyak bacot. Lepaskan mereka. Bayar ongkos 10x lipat. 10 kali, kalung yang Yanran suka. Uangnya pas cukup. Nona, duduk yang mantap. Mas, ini kecepatan manusia? Banyak bacot. Gaspol, kepong dari belakang. Sayap. Gue pasti tangkep si cewek ini. Cepetan. Sepertinya, kalau gak diselesaikan, mereka gak bakal berhenti. Mau ngapain? Bercy Campon Galant. Ongkos 10x lipat. Jean Lupa. Baka, gak bisa kabur lagi kan? Berani lawan kakek julong, main jadi pahlawan, mungkin belum tahu arti mati. Lepasin dia. Tak menyangka pemimpin Haicheng, kepala keluarga Su, buat sopir taksi doang, turun sendiri merengek. Yang kuil pembantai kat, gue bayar double. 2 kali, si penyihir legendaris. Cantik begini, sekarang gue ubah rencana. Sebelum bunuh lo, gue mau puas dulu. Dalam 10 detik. Magia. Lo siapa? Berani ngomong ke gue? Mau mari? Ganteng, gak perlu 10 detik. Sekarang, lo bisa mati. Dasar sampah. ITU, Ora Naga Perlendangga. Kamu siapa sebenarnya? Siapa gue gak penting. Ingat ongkosnya ya. Jangan-jangan, dia benar-benar naga? Keluar sekarang. Hormat pada pangeran. Komandan pasukan Baelyang Bai Beng, hormat pada pangeran. Bangunlah. Sudah 5 tahun, akhirnya hamba menemukan yang mulia. Selama ini hamba menjelajahi puncak gunung, menyisir lautan luas, tapi tak menemukan jejak yang mulia. Kemana yang mulia pergi? Aku kembali dari perbatasan utara, diperdaya dalam perjalanan. Untung Yanran menyelamatkanku. Selama ini, aku sembuh diam-diam, menemaninya terus. 5 tahun penuh, menyembunyikan identitas. Mengapa tak umumkan status Raja Baelyang? 5 tahun lalu. Khawatir Yanran terbebani bersama, jadi sembunyikan identitas. Diam-diam mendukung. Kini 5 tahun berlalu. Sekarang aku buka identitas. Dia tak akan terlalu terbebani. Jin Rong Dengge Yang Mulia di Jinghai, mengundang para tokoh terkemuka, berkumpul di Jinghai, menyambut kedatangan yang mulia. Dalam daftar undangan, keluarkan nama Yanran dalam daftar undangan. Baik. Atur grup Lunshow. Kontrak 10 miliar. Akan kuadakan pesta megah. Umumkan statusnya ke seluruh dunia. Nona, Semua Kaki Tianggon Jushin, telah kami tangkap, tak ada yang terlewat. Mohon instruksi penanganannya. Bicaralah yang menarik minatku. Sopir itu bernama Qin Kuo, menantu laki-laki keluarga Su. Menantu laki-laki, keluarga Su benar-benar buta. Entah dia akan datang ke pesta keluarga Jin besok atau tidak. Qin Kuo, kau kenapa datang ke sini? Qin Kuo ya? Sudah lama mendengar namamu. Saya Leng Kai, penanggung jawab proyek grup Longha. Aku dan Yanran tadi cuma sedang bahas bisnis. Bahas bisnis? Bisnis apa? Harus dibahas di kamar tidur? Qin Kuo, jangan berpikiran kotor. Aku dan Tuan Lin sedang urusan bisnis. Ini untuk keluarga kita, untuk perusahaan ini. Kau tak berhak menginterogasiku. Kalau ada kesulitan, bisa bilang ke aku. Bilang ke kamu? Bilang ke kamu buat apa? Kau tak menjadi APA. Aku tak mau bertengkar lagi. Cepatlah masak. Saudara Qin, kami tadi memang bahas proyek. Kau cuma supir taksi. Wajar tak paham. TAPI tak APA. Aku yang paham. Nanti, aku dan Yanran akan berkomunikasi dengan baik. Lebih baik Kau tak berhak bicara di sini. Gugup ya? Kalau mau dengar, silakan dengarkan. Tapi Karawila, nilai proyek yang kami bahas adalah uang yang tak bisa kau hasilkan seumur hidup jadi supir. Qin Kuo, aku tahu kau kerja keras nyetir tiap hari. Tapi Tuan Lin eksekutif perusahaan terbuka. Jangan ikut campur dalam hal ini dengan sembarangan. Cuma eksekutif kelas kambing. Yanran, dengan kecantikanmu ini, kemampuan dan kualifikasimu, kok bisa memilih orang yang cuma bisa omong kosong, tak bisa membantumu sudah parah, masih jadi bebanmu lagi. Kalau aku jadi kamu, takkan mau mempermalukan diri. Maaf Tuan Lin, sudah mempermalukan diri. Qin Kuo, kau sangat mengecewakanku. Hari ini ulang tahun pernikahan kami ke-5 tahun, yang seharusnya kecewa. Ada lagi. 5 tahun. Cuma ini, kelang ini, nilainya tak sampai 5.000 yuan. Kelang ini, ku dapat dari lelang. Heitai Samudra, nilainya biasa saja. Kuma, Arjuta, hanya kalung seperti yang pantas untuk kecantikan Yanran.
Di usia kita begini, bukan cuma kasih kalung murahan, lalu bisa pacaran, harus bisa membantunya, meringankan bebannya. Yanran, hanya kalung seperti yang pantas untukmu. Membantunya, kau tak pantas. Siapa kau ini? In kuo cukup, maaf Tuan Lin, saya Ada Urizen Lane. Silakan pulang dulu, nanti saya hubungi. Tak apa Yanran, besok di pesta keluarga Ji, Direktur Feng akan hadir. Aku siapkan kejutan, nanti kau akan tahu siapa yang tulus padamu. Chin Guo, Kuis Sekarang. Sudah kubilang, proyek sebesar apapun, di hadapan cuma perlu sepatah kata. Kau masih bohong pada Tuan Lin eksekutif perusahaan. Sadarlah akan status, kau cuma sopir tak, penghasilanmu cuma puluhan yuan. Pesta besok, jangan mempermalukanku. Jika besok malam, kubawa kemakmuran. Kau akan pilih siapa? Tak tahu malu. Kak, konon katanya, malam ini Direktur Feng Group Long Hao akan membawa kontrak 10 miliar untuk mencari mitra kerja. Menurutmu, mungkinkah kita terpilih? Kontrak 10 miliar, jangan-jangan kejutan dari Tuan Lin kemari. Ada kabar lagi, orang terkaya Ji mengundang tamu penting, katanya dari perbatasan utara. Perbatasan utara, siapa pun pejabat Bailiang Utara, setara wali kota, Raja Bailiang, diangkat langsung penguasa, pahlawan legendaris. Kak, itu si sampah Kin Kuo ya, dia mau apa? Chin Guo, kamu datang bude PA? Dapat undangan. Undangan, pengemudi taksi gagal. Siapa yang mau mengundangmu? Cuma kakakku baik hati menampungmu di keluarga Su 5 tahun. Kau sama dengan Anjing Kami. Bedanya apa? Tempat ini bukan untukmu, mulai. Aku berjanji, akan memberimu kemakmuran. Mengklaim bagi kemakmuran, maksudmu, kontrak 10 miliar ini? Chin Guo, kau tak pantas di pergi. Kak, dia sudah bicara, mari beri muka. Dia bilang bisa dapat kontrak 10 miliar. Mana kontraknya? Grup Long Hao membawa kontrak 10 miliar untuk kerja sama dengan Direktur Su. Kakak, kontak miliaran ini benar untuk kita? Tidak mungkin. Apa benar? Lihat, ITU Young Master Lin. Pasti Yang Master Lin yang memperjuangkan ini. Yanran, bagaimana kejutan diriku? Kau suka? Young Master Lin, hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Yanran. Kontrak miliaran ini bagi grup Long Hao milikku hanya angka kecil belaka, tapi bagi sebagian orang, seperti supir taksi, seumur hidup pun tak akan mencapainya. Yanran, jangan terlalu terbebani. Kau layak dapatkan kontrak ini. Hanya sebagian orang yang tidak layak untukmu. Yang Master Lin memang berbakat, tidak seperti orang lain yang janji beri kontrak miliaran, tapi malah memalukan. Kukuma, manajer kecil, Berani Ambilak. Kuasai kontrak miliaran ini. Apa kau bilang kontrak ini palsu? Ingat baik-baik, nanti Direktur Feng akan datang tanda tangani kontrak. Kontrak ini asli, tapi kontrak ini atas perintah. Kau sadar ucapkan apa? Chin Guo, jangan terus ngomong sembarangan. Pergi sekarang. Kutak percaya padaku. Sampah, harusnya di tong sampah. Kau cuma supir taksi. Siapa yang akan percaya? Sudah Kin Kuo, jangan carry perhatian di sini. Paralay kamu, hanya buatku semakin kesal. Gigi. Tak ku minta kau sukses. Hanya mau kau punya semangat berkembang. Tapi sampai sekarang, masih menipuku. Kau piker bagai ini. Bisa dekatkan kita? Kau kira, aku akan menghargaimu? Kau masih laki-laki? Kau pikir ini bisa mendekatkan jarak kita? Kau masih seperti pria? Aku bicara jujur. Sudah sampai titik ini, kau masih bohong? Kemarin, aku masih merasa berutang. Tapi hari ini, sekarang aku semakin membenci Chin Guo. Kita putus. Maksudmu apa? Kakakku pasti akan cerai denganmu. Kau nampang hidup di keluarga Su Wuchun. Sudah lebih dari cukup baik. Sekarang bercerai. Kau harus pergi tanpa APA. Kontrak 1 miliar tak ada hubungan denganmu. Su Tao. Benar. Yanran akan segera sukses besar. Kau sampah malah rusak pesta. Kau tak layakan tanya. Wanita seperti Yanran pantas dapat pria lebih baik. Kau ini apa? Gajimu nyupir tak akan cukup untuk bayar bensin ke sini. Berani datang ke sini? Kau juga berpikir begitu? Setelah cerai ku beri 5 juta. Ini cukup untuk hidupmu. Kita sudah 5 tahun menikah. Sudah waktunya berakhir. Mulai sekarang, kita tak ada hubungan lagi. 5 juta ini nilai pernikahan. 5 tahun kita? Sampai kapan kau ngotot? Sampai kapan kau akan terus bersikap bodoh begini? Kesalahanmu adalah jadi supir taksi. Dasar sampah masyarakat. Kau tak layak untuk Yanran. Orang-orang di sini, setiap menit bisa dapat jutaan rupiah. Sedangkan kau ini, dalam si jam, bisa dapat 2 penumpang? Dia sampah bagai ini. Mana layak untuk CEO Su? Kontrak Long Hao ini tak ada hubungannya dengan sampah seperti hanya Tuan Modelin yang mengendalikan order miliaran sekaligus eksekutif perusahaan ternama. Layak jadi kakak iparku. Benarkan kakak ipar yang baik? Tepat sekali, kontrak miliaran ini kumohon langsung ke Direktur Feng sampai dia setujui. Ini level yang tak akan kau capai. Kalau begitu biar Feng Liang sendiri. Yang membuktikan qu'il y a conclu. Maksudmu, kau kenal Direktur Feng kami? Jangan-jangan maksudmu, orang yang menguasai bisnis Jinghai, punya aset tak terhitung, mudah keluarkan order miliaran? Direktur Feng itu, masa untuk sampah sepertimu, Direktur Feng mau datang? Kau mau membuatku mati ketawa? Chin Guo, kau benar-benar lucu, sedang berakting komedi? Kakakku seharusnya cerai darimu, mobil murah 200.000 itu, sekarang udah naik kelas mobil mewah. Feng Liang.
Dalam 3 menit harus ada di sini. Omong kosong, berlagak sok. Kau pikir dengan berpura-pura bisa selamatkan gengsimu? Aku kasihan pada Yanran karena dirimu. Dia dipermalukan di depan publik. Kau ini benar-benar tak tahu malu. Qin Guo, jangan mempermalukan diri di sini. Kalau sampai marah Direktur Feng, aku tak bisa bantu. Cepat pergi dari sini. Direktur Utama Grup Longhao, Direktur Feng telah tiba. Chairman Grup Longhao, Direktur Feng datang. Direktur Feng, izinkan saya perkenalkan. Ini CEO Grup Su, Ibu Suira, Su Yuran, istri sang tokoh penting itu. Direktur Feng, kontrak 10 miliar ini. Grup Su pasti berusaha maksimal. Tidak akan mengecewakan Direktur Feng. Bagus, bagus. Bekerja sama dengan Grup Su, juga merupakan kehormatan Longhao. Benar-benar, kakak, lihatlah, Direktur Feng mau kerja sama dengan kita. Pasti karena Tuan Lin. Lagipula, kakak sudah cerai dengannya. Mending Tuan Lin jadi kakak ipar saya. Sire, Direktur Feng, Anda tidak tahu. Baru saja, ada sampah masyarakat mengklaim, hanya dengan ucapannya, bisa memonopoli kerjasama kita. Ada orang seperti ini. Qin Guo terlalu lancang. Mohon dimaafkan. Masalah ini, saya akan bearkan penjelasan. Qin Guo, cepat minta maaf ke Direktur Feng. Beliau tidak akan dendam, tidak akan mempermasalahkanmu. Direktur Feng, tentu tidak akan yurusi. Sopir taksi sampah ini, TAPI. Masalah penghinaan ke Longhao, tidak bisa dibiarkan. Bangsat, dasar buta. Direktur Feng, kenapa pukul saya? Harusnya pukul dia, pimpinan Grup Longhao. Feng Liang. Hormat kami, Tuan Qin. Orang-orang tidak punya mata, menyinggung Tuan Qin, tidak berani meminta maaf pada Tuan Qin. Biarkan aku membereskan mereka. Beijing Gan, baru kemudian meminta Tuan Qin menghukumnya. Mohon hukuman. Kau Beijing Gan, siapa yang memberimu keberanian, berani menyinggung Tuan Qin? Berlutut. Kau. Bagaimana mungkin? Direktur Feng, Anda salah paham. Orang itu hanya sopir taksi yang tidak berguna. Menantu keluarga Su. Kau tidak berguna. Tuan Qin adalah yang terbaik di Daxia. Pahlawan masa kini, sekelas, bisa menentukan hidup dan matimu. Kontrak 100 miliar ini diinstruksikan oleh Tuan Qin. Mustahil, tidak mungkin. Masih tidak tahu bagaimana bertobat. Kau Beijing Gan, Lin Kai, mulai hari ini dicoret dari daftar Jinghai. Dia hanya sopir taksi yang tidak berguna. Kau bekerja sama dengan kakak, bukankah karena kau menghargai bakatnya? Bagaimana mungkin dia perlu memberi perintah? Kau terlalu percaya diri. Denganmu, kekuatan keluarga Su, tanpa Tuan Qin, apa hakmu? Bekerja sama dengan Longhaoku. Mulai sekarang, kontrak 100 miliar. Taibetakan, kalian, dengarkan baik-baik. Menyusahkan Tuan Qin, sama dengan melawan aku. Melawan Longhao, tidak akan diampuni. Omong kosong besar. Young Master Jin datang. Bicaramu berani sekali. Young Master Jin, akhirnya kau datang. Inilah si sampah ini. Bukan cuma masuk pesta sembarangan. Dia bahkan bilang seluruh keluarga Jin harus patuh padanya. Bahkan bilang Nona Su bisa datang ke keluarga Jin. Itu semua rencananya diam-diam. Omong kosong. Kilyargachen tidak pernah mendengarkan perintah siapapun. Apalagi ayah sendiri yang menyuruhku menjamu tamu secara pribadi. Tak seorang pun berhak menggusur CEO Su. Hati-hati bicara. Yang Master, Tuan Qin ini sangat penting. Tak ada yang bisa melawannya di Jinghai. Bahkan ayahmu sendiri harus bersujud padanya. Kurang ajar Feng Liang. Kau berani menyuruh sampah ini untuk bersujud. Padahal ini orang terkaya Jinghai. Ini bukan cuma menghina aku, tapi juga yang Master Jin. Yang Master, Feng Liang, kau. Kalau masih membela sampah ini, posisi penanggung jawab. Lepaskan saja. Ternyata pesta ini undangan Young Master Jin. Qin Guo, kau sungguh mengecewakanku. Bersekongkol dengan semua orang untuk menipuku. CEO Su, ini kesalahan kami dalam pesta, hingga orang ini bisa masuk, mengganggumu. Tenang saja, akan kutangani dengan serius. Heng Guo, seret pria ini keluar, patahkan kedua kakinya. Buang sampah ini, usir dia keluar, patahkan kedua kakinya. Siapa yang? Feng Liang, kau benar-benar mau untuk sampah ini lawan keluarga Ji, benar kan? Baik, kalau begitu aku akan menghancurkanmu juga. Serang mereka. Ayo. Kau berani memukulku? Pertama nekat masuk pesta, hina Nyonya Su, lalu serang keluarga Ji. Kau cari mati? Komandan Bai, terima kasih atas bantuanmu mewakiliku di depan pangeran. Kesempatan ini, setelah pesta ini, keluarga Jin akan melambang tinggi. Director Jin, orang terkaya di wilayah selatan. Kedatangan pangeran adalah kesempatanmu. Terlalu berlebihan. Komandan, semua berkat bantuan Komandan pasukan Beiliang yang jadi sandaran kami. Keluarga Jin baru bisa jadi terkaya di Jinghai. Apalagi kunjungan pangeran ke Jinghai. Juga berkat informasi Anda, saya Jin bisa bertemu pangeran untuk ekspansi keluar Jinghai, mengincar ibu kota. Director Jin, asal bisa melayani Nyonya Su, keluarga Jin akan segera meroket. Saya sudah suruh anak saya ke balai pesta melayani Nyonya Su. Pasti sebelum pangeran tiba di pesta, semua akan selesai. Lihatlah, anakku sudah panik.
Halo Xiao, Ada APA, Ayah, Ada Hilama Saksini, nekat masuk pesta, hina Nyonya Su, lalu berulah, berkelahi, Senyo Penjagaku, sudah dikalahkan, cepat kirim bantuan, Hei sini, APA, ini tidak bisa ditolerir, sampaikan perintah, kerahkan pasukan Long Yuan ke balai pesta, bunuh si gila itu. Kau sedang mati, ayahku sedang bertepuk Beliau dengan Komandan Bai. Mendengar kejahatan besar yang kau lakukan, kami akan mengeluarkan harta pusaka keluarga Jin, pedang legendaris Long Yuan, untuk mencabut nyawa pedang Long Yuan. Apa yang dimaksud Tuan Ji? Itu pedang milik Raja Beiliang yang hilang di masa lalu, senjata sakti Long Yuan itu. Pedang ini diciptakan saat Perang Utara Melanda. Ketika kas negara kosong, Raja Beiliang melelangnya untuk dana perang. Pedang ini hadiah langsung dari Kaisar, bisa menghabisi pengkhianat dan pemberontak. Saat dilelang dulu, pedang ini diperebutkan oleh orang terkaya seantero negeri. Bahkan ada yang rela habiskan. Ternyata pedang ini jatuh ke tangan keluarga Jin. Pantesan keluarga Jin didukung pasukan Beiliang. Dasar sampah. Ayo tunjukkan, nanti saat pedang Long Yuan tiba, Q bikin kau mati. Pedang Longjuan, keluarga Jin tak layak memilikinya. Qin Guo, cepat minta maaf. Pada Tuan Jin, minta ampunlah, masih bisa kubantu. Mengingat hubungan kita dulu, jangan pertaruhkan nyawa. Nyonya Su, jangan buang waktu. Dengknya, dia sudah menyentuh batas kesabaranku. Malam ini jamari, perhatian senua, dia berani menggekal. Pesta keluarga kami, sebagai putra sulung Jin, ku umumkan hadiah 10 juta untuk kepala Qin Guo. Mana Qin Guo, untuk kejayaan keluarga Jin. Tepat sekali, Qin Guo ini statusnya hina, menipu semua orang. Berdosa tak termaafkan. Keluarga Lin Jinghai kami bersedia menyumbang 5 juta. Ikut Tuan Jin kami membasmi penjahat ini. Keluarga Su Jinghai memiliki menantu gagal ini, memalukan Tuan Jin. Kini tawarkan 3 juta untuk membunuh Qin Guo. Su Tao, keluarga Zhang Jinghai setuju. Keluarga Li Jinghai setuju. Keluarga Wang Jinghai setuju. Aku setuju. Aku setuju. Kakak, kau sudah dengar. Tuan Jin sudah memohon. Pedang Long Yuan. Senua yang hadir tahu. Qin Guo malam ini pasti tewas. Kita harus berpihak pada Tuan Jin. TAPI. Qin Guo, jangan pertaruhkan nyawa hanya demi gengsi. Inilah kekuasaan sebenarnya. Kau hanya bisa ilmu dasar. Apa gunanya? Di hadapan keluarga Jin, kau naga pun harus merunduk. Harimau harus tirap. Kusuru kau berlutut. Kau harus berlutut. Malam ini, takkan ada yang selamatkan. Ini keputusan asli. Kepala keluarga Su, Su Qingyan datang. Apakah keluarga Su dari Laut Selatan? Kekayaannya setara dengan kas negara, membuat seluruh wilayah selatan gentar terhadap mereka. Putri sulung keluarga Su, Su Qingyan, Nona Su, hamba Jin Xiao, putra Jin Rong, maaf tidak menyambut, harap dimaafkan. Tuan Qin, kita bertemu lagi. Kabarnya mereka ini baru menghina Anda? Mereka cuma gerombolan. Tuan Qin benar. Dengan kemampuan Tuan Qin, orang-orang ini takkan bisa menjamahmu. Dia cuma supir taksi pecundang. Tadi merusak pesta keluarga kau. Orang rendahan. Kenapa kau hormati dia begitu? Tuan Qin itu, Tak Pantas, kau ajari dia. Dia keterlaluan. Ayahku sudah memerintahkanku untuk menghukumnya. Harap jangan melindunginya. Tuan Qin, tamu pentingku. Jika berani hina dia, berarti melawan Su Qingyan. Hebatnya Nona Su, memang terkuat di selatan, tapi keluarga Ji bukan tanpa reputasi. Aku telah memengkel pedang Long Yuan untuk membunuhnya. Aku harap kau jangan memprovokasi kami. Pedang Long Yuan. Dengan hormat kami persembahkan harta karun keluarga Ji. Ini benar-benar pedang Long Yuan, hadiah langsung dari Raja Beiliang, merupakan anugerah dari langit. Perintah kepada para pangeran, pedang Long Yuan muncul, semua berlutut menyambut. Hormat pada pedang Long Yuan. Prajurit kecil Jinghai, hormat pada pedang Long Yuan. Qin Guo, pedang Long Yuan bukan untuk manusia biasa yang boleh dinodai. Kau menghina pedang suci, tak ada yang bisa selamatkan. Nyonya Su, Tuan Qin adalah orang yang terpilih, bukan manusia biasa yang bisa disamakan. Bukan begitu, Tuan Qin? Nona Su, kecerdasanmu luar biasa. Su Qingyan, kau berani sekali menghadapi hadiah Raja Beiliang. Pedang Long Yuan tak dihiraukan sama sekali. Tahukah kau, pedang Long Yuan ini, bahkan pangeran dan jenderal tak berani meremehkan. Kau meng-carry nation. Aku, Su Qingyan, bersedia bersama Tuan Qin, hidup mati bersama. Ilmu hitam APA yang kau miliki bisa memabukkan Su Qingyan sampai hilang akal. Kau ingin Su Qingyan melindungi Huberai Tahu di hadapan Raja Beiliang. Dia tak yakin bisa lindungi lagi. Pedang Long Yuan di tangan keluarga Ji bisa perintah pendekar dunia untuk membasmi MU. Cepat berlutut, bunuh diri untuk menebus dosa. Pedang Longjuan telah dicelup darah musuh, menjaga kejayaan, tapi keluarga Jin gunakan untuk kejahatan terkutuk. Sepentasnya diambil kembali. Malam ini akan kuangkat pedang, membersihkan noda. Mangibur jiwa bazukan.
Pedang Long Yuan, berat 10.000 kati. Butuh 4 ahli tingkat master untuk membawanya ke sini. Si sampah ini, dia bisa memanggil Long Yuan, menanggung sendirian. Kau siapa sebenarnya? Tuan Chen, jangan tertipu oleh anak ini. Hinipur alang, jika bisa panggil Long Yuan, pasti Raja Bailiang sudah tiba di Jinghai. Terpengaruh aura naga sang pangeran dengan status hina seperti sampah, menyentuh Long Yuan adalah kejahatan besar. Saat dilelang sang pangeran pernah berkata tentang pedang ini, untuk mensega malapetaka. Pedang ini ditanamkan aura naga murni. Pedang ini hanya yang maha suci bisa mencabutnya. Hanya jenius zaman ini berhak mencabut. Hanya Raja Bailiang. Hemeliksa, Tuan Lin. Jika dia mencabutnya, apa akibatnya? Aura naga akan meledak. Kekuatan tak terbentuk. Orang biasa bersentuhan langsung akan tewas. Benar, saat keluarga Jin dapatkan pedang itu sudah undang 10 ahli tingkat kaisar. Bahkan mereka gabung tenaga, gagal mencabutnya. Tak hanya itu, aura naga terpaku. Meremakin meridian mereka. Sampah. Jika nekat cabut pedang, seluruh bangsawan di sini akan mati bersamamu. Konsekuensi itu tanggal. Kau benar, pedang ini hanya jenius zaman ini yang berhak. Hanya yang maha suci yang mampu. Hanya Raja Bailiang pemiliknya, dan lahir untuk mencabutnya. Jangan, pedang ini tak boleh dicabut. Jika dia berhasil, kita semua binasa. Qin Guo, kumohon, berhenti sok jago. Sadarlah, aku tahu. Kau ingin perhatian tapi cara hanya memperburuk keadaan. Di titik tanpa harapan. Nona, tindakan Tuan Qin sangat riskan. Jika dia benar-benar berhasil mencabutnya, Su Qingyan. Kau pemimpin provinsi tak berguna. Kau perkaya SI sampah ini. Ingat baik-baik, jika dia nekat cabut pedang ITU pengenon pada Raja Bailiang, membangkitkan murka naga, kita semua mati di sini. Selesai sudah. Dia mulai mencabut. Jerikan kebat pedang. Dia melakukannya. Beraninya kau. Pedangnya terlepas. Dia benar-benar mencabutnya. Kenapa dia tidak apa-apa? Tidak mungkin. Keluarga Jin mengerahkan 10 ahli, tetapi tak satu pun berhasil. Sampah ini. Keluarga Jin yang kecil ini tidak layak dibandingkan dengan Tuan Qin. ITU tidak masuk akal. Konyol. Dia hanya sopir taksi. Sampah. Bagaimana mungkin dia bisa mencabut pedang ini? Tuan Mutagen, boleh saya bertanya, pedang itu sudah berapa lama sejak terakhir kali keluarga Jin mencabutnya? 5 tahun. Qin Guo, Long Yuan kehabisan tenaga. Hanya Raja Bailiang yang bisa menyegel energi naga. Waktu berlalu, energi naga menghilang dengan sendirinya. Kau bisa mencabutnya. Itu hanya kebetulan. Tuan Muda Jin sangat bijaksana. Qin Guo ITU hanya seorang sopir taksi. Dia hanya lebih kuat dari yang lain. Bisa mencabut pedang ini tidak berarti apa-apa. Sebaliknya, dengan statusnya yang rendah, menyentuh pedang Raja Bailiang adalah kejahatan besar, kejahatan yang pantas dihukum mati. Qin Guo, malam ini kau berani masuk ke perjamuan keluarga Jin, telah melakukan kejahatan berulang kali. Kau pantas mati, ribuan kali. Dan ayahku, malam ini, sedang bersama pasukan Bailiang, bersama Komandan Bai, menyambut kedatangan Raja Bailiang. Pada saat itu, apakah kau siap menang kekuatan Raja Bailiang? Tuan Muda Jin salah. Kekuatan Raja Bailiang adalah apa yang akan kalian tanggung. Su Qingyan, dia telah membuat marah Raja Bailiang. Ajalmu sudah dekat. Aku menyarankanmu untuk berhenti bicara omong kosong di sini. Jika tidak, aku akan melapor ke Raja Bailiang. Dan kau juga kan dihukum bersama. Kalau begitu, tanyakan saja pada Raja Bailiang sendiri. Token Raja Bailiang ada di sini. Cepat berlutut dan beri hormat. Bagaimana dia bisa memiliki token Raja Bailiang? Dia adalah Raja Bailiang. Raja Bailiang. Tuan Qin, token ini, kamu yang meninggalkannya di tempatku kemarin. Sekarang, kembalikan ke pemiliknya. Terima kasih. Saya yang berterima kasih pada Tuan Qin atas penyelamatan nyawa. Token Raja Bailiang bisa perintahkan seluruh pasukan Bailiang di wilayah Xia. Barang sepenting ini, kenapa ada di tangan sampah ini? Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Ini pasti palsu. Tunggu. Dan lain-lain. Kakak, aku baru ingat. Token ITU memang milik Qin Guo. Dulu aku tanya dia, itu benda apa? Dia bilang cuma barang temuannya. Piwek mainan. Mana mungkin itu token asli? Dulu sekali, token ini pernah kulihat. Qin Guo, kamu kenapa sekarang berani-beraninya kau meniru Raja Bailiang? Sadarlah, jangan macam-macam lagi. Qin Guo, pertama menghina pedang pusaka Long Yuan, lalu pakai token palsu pura-pura jadi Raja Bailiang. Hukumanmu akan digandakan nanti saat Raja Bailiang datang. Lihat kamu mati bagaimana. Cari mati sendiri. Tahukah kau, ucapanmu ini akan memutus rezekimu 100 tahun ke depan. Tenang saja, Komandan Bai. Pedang Long Yuan ada di sini. All genuine. Tidak akan ada kesalahan. Cepat, siapkan mobil, ke aula jamuan. Mengakhiri keluarga Jin, nasib 100 tahun kami. Kau pikir, dasar sampah, siapa kau ini? Huberai tahu. Ayo, sedang dengan pasukan Bailiang dan Komandan Bai menyambut kedatangan Raja Bailiang. Setelah malam ini, keluarga Jin pas akan melesat. Hari ini adalah kesempatan langka 100 tahun bagi keluarga kami. Raja Bailiang yang datang ternyata Raja Bailiang. Raja Bailiang adalah pahlawan legendaris, tak tertandingi.
Tak Kizanka, aku Lin Kai hari ini masih bisa bertemu Raja Bailiang. Kakak, malam ini Raja Bailiang datang. Kunjungan kita ini sangat tepat. Selamat Tuan Jin. Keluarga Jin dapat perhatian Raja Bailiang. Menembus Jinghai langsung ke ibu kota. Tak lama lagi, hadirin di belakang keluarga Jin. Sandal utama kami memang Raja Bailiang. Hari ini dengan darah Qin Kuo buka babak baru bagi keluarga Jin. Xiao, apa yang terjadi? Ayah akhirnya datang. Si brengsek itu pertama dia menghina pedang Long Yuan, lalu menghina Raja Bailiang, kemudian memicu aura naga, hampir membunuh kita semua. Dia benar-benar tak tahu malu. Di mana orang itu sekarang? Dia orangnya. Pedang Long Yuan. Ini hadiah langsung dari Raja Bailiang. Harta pusaka keluarga kami. Kau tak layak memegangnya. Penjaga. Ayah, penjaga kita semua dilukainya. Keluarga Kim yang mulia. Raja Bailiang akan tiba. Jika kita tidak eksekusi dia segera, nanti dia akan semakin merajalela. Bukan hanya keluarga Kim, semua bangsawan Jinghai Desani akan kena amarah Raja Bailiang. Tenang saja, keluarga Kim bisa sesukses ini semua karena dukungan Raja Bailiang dan Komandan Bai. Dengan Komandan Bai, keluarga kami tidak akan digoyahkan. Anak kemarin sore, Komandan Bai, orang kepercayaan pasukan Bailiang, berpengaruh besar, kekuatannya luar biasa, nomor 1 di pasukan Bailiang. Tak disangka ini dia, Komandan Bai yang termesir. Komandan Bai memang penuh wibawa. Komandan Bai, keluarga Kim dikhianati. Ini di luar dugaan. Saya takut menghina yang mulia. Mohon bantuan Komandan Bai. Enyoan dia, kembalikan ketertiban. Minggir. Komandan Bai. Komandan pasukan Bailiang Bai Beng menghadap Raja Bailiang. Ini. Hormat pada Raja Bailiang. Bangunlah. Qin Kuo adalah Raja Bailiang. Komandan Bai, apa kau keliru? Bagaimana mungkin ini? Dia cuma supir taksi sampah. Mana mungkin yang mulia Raja Bailiang ini? Bangsat semua, buta mata tak kenal naga sejak. Tuan Qin adalah Raja Bailiang. Kalian melanggar hierarki, tak tahu tata krama, menghina yang mulia. Berdasarkan hukum, Hanses de Hukumari. Bagaimana dia bisa jadi Raja Bailiang? Seperti yang kau lihat. Kita pergi. Kakak ipar, jangan pergi. Kakak ipar, kami sudah tahu salah. Kita adalah satu keluarga. Kak, berani kijar, kami salah. Bahkan jika kami salah. Tapi kesalahan kami tidak parah. Tak melukai kakak ipar juga. Kakak ipar itu Raja Bailiang. Kita harus segera kejar. APA, Raja Bailiang di ibu kota menemui Raja. Xiao Yar, apa katamu? Ayah, kita semua dibohonginya. Qin Kuo bukan Raja Bailiang. Raja Bailiang sejak sekarang ada di ibu kota. Qin Kuo, dia kuma panapu. Jika dia panapu. Lalu Komandan Bai. Aku tahu, Komandan Bai itu kan perempuan. Mungkin terpikat Qin Kuo, berkulit halus. Menurut kalian, maksudmu? Komandan Bai, mau diperintah pria parasit. Berani hina keluarga Jet, akan kuberi pelajaran. Kukira selama ini, kau hanya ingin pamer. Tak Kuzanka, kau merendahkan diri begini. Yang mulia, energi naga yang teengkel lepaskan tadi terdeteksi di ibu kota. Raja langsung menggelar rapat darurat untuk mencegah oknum jahat memanfaatkan situasi. Lao Long berpura-pura jadi Pangeran Bailiang sebagai pengalih perhatian. Bagaimana menurut tuanku? Perlu kita klarifikasi? Tidak perlu. Raja pernah bertemu guru. Dia tahu identitas aslinya. Keluarga Su dari Hai Cheng, Su Qingyan, hormat pada Tuan Qin. Lao Long menasihatiku. Kata ada naga sejati di waktu itu. Tak sengaja melihat aura naga tuanku. Saya jadi paham identitas asli tuanku. Lao Long berjanji padaku, jika saya temukan naga sejati, dia akan kabulkan satu permintaan. Mohon Tuan Qin berkenan. Qingyan memohon bantuan. Ini adalah permintaan guru. Siapa tipe nuit? Gedung Yunhai Tian Kue ini milik keluarga Su. Bagaimana pendapat Tuan Qin? Apakah memuaskan? Suasana elegan. Desain megah. Nona Su terlalu rendah hati. Kakak, restoran Yunhai Tianke benar-benar kelas atas. Interiornya sangat mewah. Kakak, jangan cemberut terus. Kata Young Master Lin. Keluarga Lin dipercaya Nona Su. Nanti, pesta keluarga Su akan diadakan di Villa Tianxiao, milik mereka. Tamunya para elit dunia. Kontrak 10 miliar mudah didapat. Iya, Yanra, di pesta keluarga Jin lalu. Nona Su itu cuma akal-akalan si Qin Kuo. Dia bayar aktor. Kalau bukan karena telepon ayahku bilang baru rapat dengan keluarga Su, bahas persiapan pesta. Aku baru tahu kebenarannya. Saat pesta keluarga Su nanti akan ku perkenalkanmu, pemimpin sejati Hai Cheng. Nona Su. Young Master Lin, terima kasih atas kebaikanmu. Yanran sangat berterima kasih. Lihat itu siapa? Itu Qin Kuo ya? Ini kan Raja Bailiang kita, makan gratis dari komandan, sembari selingkuh di luar, main perempuan di luar. Kau benar-benar ahli manajemen waktu ya. Qin Kuo, pria harus mandiri. Jangan mengandalkan wanita. Urusanmu apa? Parenti berpura-pura. Kami sudah tahu. Kau pura-pura jadi Raja Bailiang. Kau bawa cewek ini, makan di tempat begini. Tabunganmu habiskan. Kau benar-benar tidak sadar kemampuan diri sendiri ya. Memang aktor profesional. Wajahnya memang cakep. Qin Kuo bayar berapa? Hanya untuk pura-pura jadi Nona Su. Aku bayar 2 kali lipat. Temani aku semalaman. Bagaimana?
Qin Guo, Baronina Kau, berani berkelahi di sini, Sekuritai. Tuan Lin, Anda datang, ada apa di sini, kau yang lebih tahu. Dia berani berkelahi di sini. Untuk apa security dibayar, usir mereka berdua. Tuan Lin, aku janji akan mengusirnya. Kalian berdua, berani berkelahi di sini, Yun Hai Tianke, tak diterima di sini. Panggil orang, usir mereka keluar, tanpa tanya sebab. Perlu ditanya lagi? Tuan Lin, dia member berlian kami di Yun Hai Tiankue. Habiskan jutaan tiap tahun. Kalau kalian miskin sampai tak bisa pesan makanan, berani maintain di sini, Tuan Lin mengusir kalian. Itu sudah sangat baik hati. Aku tak pernah dengar. Tempat kami, Yun Hai Tianke, tak punya aturan usir tamu. Aturan? Tuan Lin di sini adalah aturan. Kau belum tahu ya? Tuan Lin baru dapat keistimewaan dari putri tertua keluarga Su. Nonsu, tentu aku dengar Tuan Lin bukan patuh pada kalian. Dapat perhatianku? Sudah berlagak pula. Jangan-jangan kau kira dirimu putri keluarga Su? Nona, kami tahu persis asal-usulmu, putri keluarga Su. Besok akan ada jamuan di Villa Tianxiao keluarga kami. Kau ini, sudahlah berhenti berpura-pura. Kalian keluarga Lin yang Mei bilang? Dasar perempuan, hari ini, aku akan mewakili Tuan Lin, memberi pelajaran padamu. Serang! Tak kesengka di wilayah keluarga Su. Masih ada yang buta akan mutiara. Tuan Qin, maaf, segera ku selesaikan. Zhang Wanqing, dalam 5 menit, segera temui aku di Yun Hai Tiankue. Jika terlambat, posisimu sebagai penanggung jawab. Tak perlu dan bertengger. Pura-pura menelepon. Kau tahu siapa bos sang kami? Di seluruh kota Jinghai. Mendapat nomor bos sang itu sulit didapat. Acting you sangat meyakinkan. Boss Zhang, anggota inti keluarga Su di Jinghai. Jangking Kau. Aku saja jarang bisa bertemu. Kau sebagai pemain sebaiknya berhenti sekarang. Perempuan sialan. Sekarang berlutut dan minta maaf. Temani aku semalaman. Kalau tidak, saat manajer Li bertindak, kau temat. Tinggal 1 menit. Manajer Li, dia menantang Yun Hai Tiankue. Cepat bertindak. Serang. Hentikan semua. Bos Han, kenapa Anda datang? Keduanya ini menghina tamu penting kita. Sekarang aku sedang mengatur satpam untuk mengusir mereka. Tuan Chang, mungkin Tuan salah memukul orang? Aku memang sengaja memukulmu. Pergi dari sini. Maaf, Yun Hai Tiankue kami kurang didik staff. Sampai ada sampah mengganggu kalian berdua. Sebagai permintaan maaf, hari ini gratis makanannya. Sekalian kami persilakan untuk menyaksikan Yun Hai Tiankue kami akan menghukum tegas, memberi pertanggungjawaban. Li Yunfeng menghina tamu penting, berkata kasar. Kamu dipecat. Tuan Zhang, dia cuma sopir taksi kere. Yang Master Lin adalah member Diamond kita. Kita tidak bisa lawan mereka. Tuan Zhang, aku di Yun Hai Tiankue sudah habiskan 1 juta member Diamond. Sedangkan sampah ini memukul anak buahku. Manajer Li hanya menjalankan prosedur. Jika Tuan tetap pecat manajer Li, saya akan hapus keanggotaan. Tidak akan kembali lagi. Benar, now korbankan Young Master Lin. Hanya karena sampah ini, klien besar seperti dia? Perkataanmu sangat benar. Kalau begitu, aku cabut status membermu. Dilarang masuk ke Yun Hai Tiankue selamanya. Zhang Wanqing, APA maksudmu? Apakah perkataanku kurang jelas? Yun Hai Tiankue kami tidak membutuhkan tamu seperti tapi kau kehilangan selamanya. Tiangketain Yun Hai Tiankue. Tinggal Tan, buang dia keluar. Tunggu, Zhang Wanqing, keluarga Lin saya adalah penyelenggara pesta yang ditunjuk oleh Nona Su. Beraninya kau mengusirku? Tunggu saja sampai aku bertemu Nona Su. Kau habis. Nona Su mengundangku ke sini. Untuk urusan apa? Tuan Qin, kau pasti pernah mendengar bahwa keluarga Su di Provinsi Hai sangat kaya, tapi dengan kekayaan yang melimpah. Selalu ada yang menginginkannya. Aku putri tunggal di keluarga, paman-paman di keluarga, terus merencanakan pernikahanku, dan aku hanya ingin mengambil keputusan sendiri. Maksud Nona Su adalah ingin aku membantu merebut kekuasaan? Tidak, Tuan Qin, urusan merebut kekuasaan akan kuselesaikan sendiri. Aku hanya butuh seorang pria untuk menstabilkan bagian belakangku. Besok, aku akan mengadakan perjamuan King Xiao. Aku harap Tuan Qin datang untuk hadir. Perjamuan King Xiao? Di perjamuan King Xiao besok, aku akan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa aku, Su Qingyan, sudah ada yang punya. Pergi. Sang Wanqing ini berani melakukan ini padaku. Demi wanita calon ini. Presiden Sang sangat hormat kepada wanita itu. Mungkin dia adalah Su. Mustahil, wanita itu terlihat sangat menggoda. Pasti dia simpenan Zhang ITU. Tuan Muda Lin. Besok temui Nona Su. Pastikan kau membalaskan dendam kami. Penghinaan hari ini tidak akan kulupakan. Tunggu saja perjamuan King Xiao besok. Aku pasti akan membuat mereka tidak bisa makan dan tidak bisa lari. Kau benar-benar bikin aku kesal sampai tertawa. Kok di mana-mana ada kamu saja? Waktu itu di Yun Hai Tiankue, kau pakai nama Zhang Wanqing. Si simpanan itu untuk menghinaku. Perkara ini belum selesai. Sampai no. Masih pura-pura? Cewek itu cuma selir pria tua. Kau anggap diri penting sekali ya? Yun Hai Tiankue ini, jujur saja, cuma restoran milik keluarga Su. Hari ini kami akan temui Nona Su. Nanti perbuatanmu akan kami laporkan padanya. Statusku dan keanggotaan ini pasti dikembalikan. Sedangkan kalian pasti binasa. Kemampuan kalian berhayal. Sungguh mengagumkan. Pesta King Xiao ini diadakan di Villa Tianxiao milik Kak. Semua tamu di sini punya undangan resmi dari keluarga Lin. Dasar sampah.
Kau masak bagaimana? Jelas masuk dengan jalan kaki. Berarti kau menyusup. Pesta King Xiao ini adalah acara keluarga Su dari Haicheng. Semua yang hadir di sini orang penting. Membiarkan supir taksi masuk. Menurut kalian harus bagaimana? User dia, pergi sana. Siapa yang mau kalian usir? Jangan sampai kalian semua tertipu olehnya. Wanita ini cuma simpanannya Zhang Wanqing, Zhang Wanqing. Kau ini selera MU benar-benar aneh. Bawa simpanan sendiri. Dan Gigolo yang disekang simpanannya. Berani datang ke acara keluarga Su. Aku akan laporkan ke Nona Su tentang kelakuan. Sebenarnya kau kakap cantik. Kenapa mau bergaul dengan pria tua dan gigolo ini? Kalau butuh uang, aku punya. Asikan kau. Brengsek, kau masih berani bicara kotor? Kubuat kau tak bisa bicara. Berani mukul aku. Tuanlin, dia berani mukul aku di Villa Tian Xiao. Harusnya kau membelaku. Zhang Wanqing, kau berani ya? Bawa simpanan dan si sampah ini untuk mengacau pesta? Kalau Nona Su marah, kau tahu akibatnya? Lin Kai, kau tak berhak menentukan. Cuma jadi Nona Su palsu sekali, lalu merasa jadi yang asli? Semuanya, kalian mungkin tak tahu. Wanita ini bukan kuma, simpanan Zhang Wanqing. Tapi juga palsukan diri. Menurutku, dia harus ditangkap. Sebagai contoh, Lin Kai, kau sadar perkataan akan musnahkan keluarga Li dari Jinghai? Hei Zhang Wanqing, kau takkan bisa menjatuhkan keluarga Li Qiuyargelin. Telah mendapat dukungan Nona Su dan bersedia mengabdi di Tian Xiao Villa. Keluarga kau akan meroket dalam waktu dekat. Hijab Tuanlin. Dua orang ini tidak mau bertobat. Tangkap mereka tunggu perintah Nona Su. Saat Nona Su datang, biar belia yang memutuskan. Buta mata. Chin Guo, kenapa kau selalu membuat masalah begini demi hubungan suami istri kita? Pergilah sekarang. Yanran, kau ini terlalu baik hati. Sebagai pemimpin Provinsi Hai, kepala keluarga Su, sangat tegas, tak mau dihina. Kalau tahu kalian berdua masuk pesta tanpa izin dan memalsukan identitasnya, Nona Su pasti punya cara lebih keras untuk menghukum kalian. Lin Wian, inikah didikanmu selama ini? Kau berani sebut ayahku? Ayo, orang kepercayaan Nona Su. Kalau tahu perbuatan kalian, cukup dengan perintah. Kalian berdua akan celaka. Nanti saat ayahmu datang, harap kau tetap berani bicara. Tentu saja, kalau ayahku tahu dua sampah ini, Perani Mengkina, Nona Su, pasti kalian dipotong tangan kaki. Para pengawal, dengan nama Tuan Tian Xiao Villa, tangkap 3 orang ini. Sekarang juga. Serpu, apa yang kalian lakukan? Ayah, akhirnya ayah datang. Jia si perempuan hina ani, bawa anak laki-laki ini. Pura-pura jadi Nona Su. Iya ayah, aku sudah mau suruh orang tangkap mereka. Nanti mereka akan kuserahkan ke Nona Su. Pasti Nona Su merasa keluarga Lin bekerja rapi. Nanti dekat dengan Nona Su. Tuan Mudalin, kecerdasannya luar biasa. Putra Pak Lin ini masa depan cerah. Direktur Zhang, Anda sudah datang. Terima kasih atas perhatiannya. Xiao Kai ini dari kecil sudah pintar. Acara kali ini Semyojia yang urus. Dekorasinya cukup bagus. Zhang Wanqing, bicaranya manis juga, masih belum bisa dimaafkan. Sayang, jaga ucapanmu ke Direktur Zhang. Ayah, kita tak perlu takut dia. Sekarang Zhang Wanqing yang harus merengek ke kita. Waktu itu, dia lindungi selingkuhannya. Aku ke Yunhai Tian kuenya, dicabut ke anggotaku. Sekarang masih bawa selingkuhannya dengan pacar gelapnya. Bohong jadi Nona Su. Direktur Zhang, Anda ini, saya sarankan, pikir dulu sebelum bicara. Perempuan hina ini bekerja sama dengan anak ini. Palsukan diri jadi Nona Su. Cepat tangkap dia. Serahkan ke Nona Su. Hukum seberat-beratnya. Ayah, bukan. Kenapa pukul aku? Diam. Nona, saya gagal mendidik anak. Mohon ampun. Ayah, untuk apa kau bersujud padanya? Jiakuma pemain Sandawara. Kalau Nona Su tahu kau bersujud padanya, keluarga kita hancur. Ayah, anak durhaka. Kau menghancurkan keluarga Lin. Sujud dan minta maaf pada Nona Su. Dia adalah Nona Su yang sebenarnya. Lin Kai, kau benar-benar tolol. Putri keluarga Su yang sesungguhnya sudah berdiri di depan kalian. Tapi kalian binatang ini sengaja menggekokkan kebenaran melawan atasan. Siapa yang beri kalian nyali? Zhang Wanqing, serahkan mereka pada mulai sekarang. Di Jinggai, aku tak ingin melihat mereka lagi. Ya. Hari ini adalah pesta keluarga Su. Terima kasih atas kehadiran semua. Hari ini, aku akan umumkan satu hal. Tuan Qin Guo adalah kenanganku, Su Qingyan. Mulai saat ini, semua perkataan Tuan Qin adalah keinginanku, Su Qingyan. Kalian sudah paham? Qin Guo si sampah ini. Berdasar apa dia? Kakak, dia pasti sudah selingkuh. Chin Guo, kau sungguh mengecewakanku. Merosot moralnya. Tak mau berkembang. Hidup mengandalkan wanita. Aku menyesal menikahimu dulu. Director Su, sekarang Tuan Qin adalah milikku. Kau tak pantas mengomentarinya. Nona Su, kau keluarga terkaya di ibu kota. Tapi pilih hidup dengan penggemar hidup enak. Tak takut jadi bahan tertawaan? Urusan ini tak perlu Direktur Su urusi. Aku yakin Qin Guo dan aku akan lebih bahagia dari Tonan gangku. Yang bisa memberimu kebahagiaan adalah aku. Lu Xiao, putra sulung grup finansial terbesar di Provinsi Jiang. Kabarnya masih ada hubungan darah dengan keluarga kerajaan. Bisa dibilang bagian dari keluarga kerajaan. Tak disangka, dia adalah tunangan Nona Su. Tunangan Nona Su, latar belakangnya luar biasa. Ternyata Qin Guo si sampah ini pasti cuma mainan Nona Su. Lu Feng,
Apa maksudmu datang ke sini? Ku dengar tunangan lari ke Jinghai, cari supir taksi sampah, buat pacaran. Aku harus memastikan sendiri. Chin Guo, menantu parasit, kerjanya cuma nyetir tak baru saja diusir dari rumah, sudah mulai menipu. Masak kelangenali, bikin onar di mana-mana. Aku tidak. Silakan. Urusan Tuan Chin, bukan urusanmu. Siu Qingyan, untuk membatalkan pertunangan kita, kau malah cari sampah. Kau merendahkan diri sendiri. Omong-omong, sampah ini kayaknya punya skill. Katanya semalam di pesta keluarga Jin, dia mengaku sebagai Raja Utara dari Liang. Lalu kenapa? Raja Utara Liang dari Xia, kemarin baru dipanggil ke ibu kota. Orang hebat yang kau sebut juga ada di ibu kota. Lao Long juga di sana. Benar, naga sejati yang dimaksud memang Raja Utara Liang, bukan sampah di depanmu ini. Kesombonganmu ini benar-benar membisikkan. Nona Siu, perkataan Lu Zhao benar. Kau masih mau membela diri? Nona Siu, dia hanya membohongimu. Jiao Enjingnya keluarga Siu. Pria milikku, tak boleh kamu Tonanggangku, kamu memang keras kepala. Tapi saya ingatkan, Hemen Sumyo telah bekerja sama dengan ratusan klan di Provinsi Hai. Untung bergabung akan mencabut posisimu sebagai kepala keluarga. Ayahmu sudah tiba di Jinghai, ingin minta bantuan mantan orang terkantar di Nanjiang. Kakek Xia bersaing dengan ratusan klan. 3 hari lagi, siapa yang dapat dukungan di pesta ulang tahun kakek Xia akan menjadi kepala keluarga Su yang baru. Sedangkan kakek Xia adalah paman buyutku, Lu Feng. Semua ini adalah ulahmu? Jangan bicara kasar begitu. Aku hanya penasaran, posisi kepala keluarga Su akhirnya akan jatuh ke tangan siapa? Tonanggangku, jika kau mau menikah denganku, aku akan membantumu. Tak usah Tuan Lu repot, aku sudah punya tunangan. Cukup sampai di sini. Kau harap bijaksana. Kita pergi. Jangan khawatir. Aku sudah janji akan membantu, takkan mengingkari janji. Yang kukhawatirkan bukan ini. Aku takut Lu Feng akan memanfaatkan peristiwa penyamaranmu sebagai Raja Beiliang untuk menjeratmu. Dia akan Ninai Rengmu. Menyamar sebagai Raja Beiliang. Waktu itu, Kindera, kau harus melindungi diri. Aku memahaminya. Bahkan jika kau bukan Raja Beiliang, tak masalah. Orang yang kutetapkan adalah dirimu. Kau sudah menyelamatkanku. Lajapila, aku, Du Qingyan, takkan menarik ucapan yang sudah terlanjur. Kaulah pria pilihanku. Ke depannya, aku akan menjaga. Sudahlah, tak apa. Oh ya, Lu Feng bilang, ratusan keluarga besar di Haicheng dan ayahku sudah datang ke Jinghai. Aku harus temui ayahku, memastikan situasi sebelum bertindak. Aku pergi dulu. Chin Guo, kau ingin mengejar status, tapi Nona Su ternyata sudah punya tunangan. Bahkan dengan orang penting seperti Tuan Lu, dihajar tunangannya, lalu dicampakkan Nona Su. Rasanya tak enak ya? Orang hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Naik perlahan-lahan, baru bisa. Jika mengandalkan kekuatan orang lain, untuk langsung naik, sangat mudah. Jeda. Orang yang berpikiran sempit takkan paham. Kalau kau memang berpikir begitu, aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Bayar dia pergi. Dia hari ini sangat angkuh. Sudahlah, jangan bereaksi dengan sampah. Seperti itu cuma akan merendahkan level kita. Yanran, acara King Xiao kali ini sebenarnya ingin mengenalkanmu dengan Nona Su, tapi ternyata, meskipun begitu, untuk menebusnya, aku sengaja menghubungi Grapsia, teman yang bekerja untuk mengurus proyek senilai 5 miliar. APA kau tertarik? Grapsia Adalah yang disebut Tuan Lu tadi. Paxia, mantan orang terkait selatan, pendiri grup ini. Welau Panaku, Tak Pantas, kenal Paxia, tapi ada temanku yang sudah lama bekerja di grup Xia bertahun-tahun. Proyeknya sudah Qtengkini. Kak, lihat, Tuan Lin memang berwibawa, tak seperti sampah yang hanya bisa cari masalah setiap hari. Kak, pria baik seperti Tuan Li harus kau perhatikan. Jangan terlalu formal. Urusan Yanran adalah urusanku. Waktu sudah mepet. Ayo langsung ke Grapsia. Bebing, tolong carikan mantan orang terkaya selatan, Data Paxia. sudah ketemu. Nama asli Paxia, Xia Shan. Dulu menjabat pimpinan pasukan Beiliang, bawahan Komandan Xiao Yun, pensiun karena luka, lalu mendirikan grup Xia di selatan. Pernah menjadi orang terkaya selatan. Beberapa tahun ini kesehatannya menurun, mundur dari jabatan, tapi di dunia bisnis selatan, dia paling berpengalaman. Bawa on Lao Xiao. Berarti keluarga kita. Tolong Yuban Jidia, aku mau bertemu. Sayap. Lelaki ini, Koyo Lakpan. Kenapa kemana kami pergi? Kau ikut juga? Kau case ini, P8 APA. Jangan-jangan ditolak Nona Su, lalu mau nempel ke kakakku lagi? Apa yang kau omongin? Jangan pura-pura lagi. Kau datang ke sini, ku ganggu kakakku, atau mau melamar jadi satpam? Bodoh, kau sudah menyakiti hati Yanran. Jangan ganggu dia lagi. Soal jadi satpam, sifatmu gegabah, tak cocok untuk pekerjaan ini. Mending pulang, jadi supir taksi. Ayah, Boss Lin kami, kenal manajer proyek Xia Group. Dia bisa dapetin kontrak 5 miliar. Kau mana bisa, sampai segitunya. Jadi satpam pun gak layak. Gini aja, kau berlutut. Mohon ampun sama Bos Lin. Saya patau dia, nanti kasih rekomendasi. Bisa jadi kau dapat pekerjaan.
Ngomong-ngomong soal Su Tao, kalau kau mau minta maaf sambil membungkuk, janji nggak akan ganggu Yanran lagi. Aku bolehin kau jadi satpam di sini. Membungkuk sedikit, langsung bisa kerja di perusahaan nomor 1 Xia Group. Lumayan kan? Lagi pula kakakku udah bosen lihat malumu. Kesabaranku ada batasnya. Magir. Nggak mau ribut? Coba aja ribut. Ayo tunjukin. Dari tadi udah ku bicara, jelas-jelas. Mau masuk Xia Group? Jangan harap. Satpam, ada yang maksa masuk. Usir dia dari sini. Cepat. Ribet-ribet apa? Hari ini Bapak Xia akan tamu penting. Siapa yang bikin masalah, langsung dipecat. Nona Liang Qian. Lama tidak semakin terlihat aura CEO wanita. Ini bukan Tuan Li, aku sudah menunggu. Kontrak, sudah kusiapkan. Ini, pacar kamu ya, cantiknya luar biasa. Hantesan Tuan Lin. Sampai minta tolong, suruhku siapkan kontrak. Nona Liang Qian salah paham. Aku dan Yanran cuma teman biasa. Aku mengerti. Asakan, Nona Su, tanda tanggani kontrak ini. Urusan selesai. TAPI, tadi di luar ada APA. Kok tiba-tiba, banyak security datang? Iya, mantan pacar Yanran. Dulu supir tak mau melamar. Jadi security di sini. Aku tahu dia tidak memenuhi syarat. Sudah kusuruh pergi. TAPI dia malah nekat masuk paksa. Makanya, terpaksa minta security. Urus dia. Ternyata cuma supir taksi. Dengga ya, Q kasih tahu. Security group Xia, minimal harus lulusan S1 dan juga perlu rekomendasi internal. Baru bisa interview. Orang seperti dari mana? Pulang sana. Jangan sok keras kepala. Aku mau temui Pasia. Carry Pak Xia, kamu? Mengikat sepatu Pak Xia aja enggak pantas. Apalagi mau ketemu beliau. Laju pula, hari ini Pak Xia akan terima tamu penting. Liang Qian, aku mau tanya, tamu penting yang dituju Pasia siapa? Aku juga tidak tahu. Sekretaris Xiao yang sampaikan perintah. Suruh semua karyawan siaga penuh hari ini untuk sambut tamu. Bahkan Pasia saja sangat menghormatinya. Pasti orang sangat berpengaruh. Kalau begitu, segera usir sampah ini keluar. Biar nanti nggak ganggu tamu dan bikin masalah. Diam aja ngapain? Cepatan digasak. Tamu penting Pak Xia, yaitu aku. Anda tamu terhormat. Siapa beri kamu keberanian berkata begitu? Sempa, kau puji diri sendiri. Jangan keterlaluan. Tua Xia, orang terkaya selatan, pernah menjabat pemimpin pasukan Beiliang. Kau tamu istimewanya, kamu berani? Bisa buat Tua Xia anggap tamu penting. Pasti orang terkemuka di selatan. Kamu, sopir taksi kumal, malu tidak? Jika aku orang itu, apa mau lakukan? Jika kau benar itu, aku akan bersujud minta maaf. TAPI jika kau bukan. Jilat sepatuku, si 7, berani taruhan? Setuju. Chin Guo, kau tak malu? Kau sama sekali tak punya harga diri? Dia ini cuma sampah, tak bisa diangkat. Rendahkan diri sendiri. Serahkan ini ke Tua Xia. Dia akan turun sambut. Dasar brengsek. Suruhku serahkan. Barang jelek ini mau bunuh aku? Koin 1 yuan atau token gate. Dengan ini mau temui Tua Xia? Mimpi. Ini koin peringatan, Medan Perang Utara. Koin peringatan Perang Utara. Meski benar, lalu kenapa? Bawa koin Rise. Mau Tua Xia turun jemput Neil? Lupakan, lebih baik jilat sepatuku. Tampaknya ada orang masih tak mau menyerah. Baiklah, ku beri kesempatan. Tuan Lin, jika kau sekarang bersujud padaku dan minta maaf, aku akan minta Meneer Liang antarmu naik. Kau bersujud atau tidak? Suruh aku bersujud, kau tidak pantas. Tampaknya kau memilih jalan lain. Benar, Sempa? Kalah harus menerima konsekuensi. Cepat ke sini, jilat sepatuku sampai bersih. Sudah lebih 10 menit sejak telepon komandan. Mengapa orang itu belum datang? Bapak Xia, tamu penting hari ini. Siapakah sebenarnya? Xiao Hong sudah 10 tahun melayani Bapak. Belum pernah melihat Bapak begitu memperhatikan seseorang. Orang itu, pilar negara Xia, sangat mulia, sepanjang hidup. Orang yang paling kuhormati. Beberapa tahun lalu, aku pernah di tengah ribuan orang menyaksikan keagungannya. Terakir dalam ingatanku, tak kizangka, di usia senja bisa memiliki hibangkan tinggiannya. Sangka, tak bisa menahan kegembiraan. Ternyata sosok sebesar itu. Xiao Hong merasa terhormat. Bisa bertemu hari itu. Bagi dirimu, ini adalah keberuntungan beberapa generasi. Cek, apakah tamu itu sudah datang? Jangan sampai staf tidak tahu sopan santun mengenai dia. Baik. Tidak bisa. Aku harus menyambutnya sendiri agar menunjukkan rasa hormat. Beijing Gan, Ferrani Berninya kau, ingkar janji. Meneer Liang, dia jelas datang untuk mengacau keluarga Xia. User dia. Young Master Su sudah bersabda, akan kuhukum dia. Serang. Saya. Apa yang kau lakukan? Sekretaris Xiao, kamu datang tepat waktu. Orang ini, dia sopir taksi yang teriak-teriak mau temui Pak Xia, minta ketemu Pak Xia. Halo, Sekretaris Xiao, saya Lin Kai, putra tertua keluarga Lin dari Jinghai. Sebelumnya saya dan Sekretaris Liang sedang berdiskusi kerjasama. Si pecundang ini, Engeku, tamu penting Pak Xia. Makanya Sekretaris Liang mau mengusirnya. Tamu penting? Sekretaris Xiao, orang ini, mana mungkin jadi tamu penting? Lihat saja dia, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak sampai 100 yuan. Sekretaris Xiao, apa Anda mengenali benda ini? Si pecundang ini ngomong terus, katanya jika Anda tunjukkan ini ke Pak Xia, Pak Xia Hasty, akan Hillier menyambutnya sendiri.
Benda ini tampaknya bukan benda biasa. Tuan, dari mana Anda dapatkan ini? Koin peringatan, medan perang perbatasan utara. Nilai historisnya sangat besar. Apakah Anda rekan seperjuangan Pak Sia dulu? Bisa dibilang begitu. Oh begitu rupanya. Jadi Anda adalah tamu spesial yang diundang Pak Sia. Xiao Hong kurang waspada, tidak mengenali Tuan. Mohon maafkan kelancangan saya. Sekretaris Xiao, Jia Kumasirang, supir taksi. Kau tidak salah. Saya tidak salah lihat. Bapak ini benar tamu penting Tua Sia. Kakak, jangan-jangan si sampah ini benar kenal Tua Sia. Qin Kuo pernah bilang, dia sudah bertahun di militer. Mengkengka. Benar kenal Tua Sia. Kakak Kepar, aku tidak menyangka kau kenal Tua Sia. Orang penting seperti ini, itu aku salah. Maafkan kami, setidaknya kita satu keluarga. Bukan. Su Tao. Young Master Lin, sebenarnya aku harap kita jaga jarak. Tak dengar kata sekretaris Xiao, kakak iparku, itu kenal orang penting Tua Sia. Dah, aku cuma bercanda. Young Master Su, kau terlalu serius. Kanda, aku tadi dengan sekretaris Xiao cuma mengganggu si sampah ini. Nyatanya si sampah menganggap serius. Sok merasa diri tamu penting Tua Sia. Sangka tidak tahu malu. Bukan yang sebenarnya. Su Tao, kau sudah berulang kali dibohongi sampah ini. Masih anggap dia orang hebat tersembunyi. Tamu penting Tua Sia adalah aset negara yang dihormati seumur hidup Tua Sia. Menurut kalian, mengkengka anak kemarin seperti dia kain peringatan Beijing. Leku. Sampah masyarakat, pelajaran ini, kuharap kau bisa lebih berhati-hati. Jauhi Yanran. Sekarang juga, jangan coba-coba membuktikan diri. Kau ini akan tetap jadi badut. Benarkah? Qin Guo, sudahlah. Jadi orang biasa, tak ada salahnya. Lepaskan diri dan kami semua. Sudah kuduga, sopir taksi sampah. Mana mungkin, tamu Pak Sia? Nyatanya, kau lebih buruk dari perkiraanku. Permintaan maafku tadi, berani kau terima? Kurang ajar. Sekretaris Xiao, kau harus, jangan sampai, membiarkannya. Benar. Sekretaris Xiao, dia berani datang mengacau di grup Sia. Jika tidak dihukum, nanti semua orang berani berbuat onar. Sekretaris Xiao, lihat ini. Mereka benar semua. Reputasi grup Sia tak boleh dinoda oleh sampah. Seret dia keluar, patahkan kakinya, lempar ke jalanan, beri pelajaran. Apa ini kerumunan? Ada APA? Pak Sia, tamunya belum datang. Ada penggakau tadi, mau temui bapak, sedang kami usir. Kalau begitu, segera selesaikan. Sebelum tamu penting datang, jangan sampai memalukan. Sayap. Koun peringatan Medan Utara, dia, Jatang. Pak Shah, apa yang bapak katakan? Koun ini, ada masalah APA? Maaf Pak Shah, saya yang melemparnya ke lantai. Orang penggakau ITU bilang harus menyerahkan ini ke bapak. Bapak pasti akan turun sendiri menyambutnya. Saya lihat dia tidak menghormati bapak sama sekali. Saya kesal, jadi langsung saya lempar. Saya akan minta orang bersaing. Orangnya di mana? Pak Shah, sudah lama mendengar nama bapak. Hari ini beruntung bisa bertemu. Saya Lin Kai dari keluarga Li. Senang berkenalan. Pak Shah, ini sampah masyarakat. Mantan menantu keluarga Su beberapa hari lalu di pesta kalangan atas sudah bikin keonaran. Saya kira dia akan menghilang dari Jinghai. Tak disangka berani ke perusahaan bapak mengaku tamu penting bapak. Pak Shah, sampah ini sangkali membuat kebohongan. Saya khawatir akan membuat masalah untuk perusahaan. Makanya saya ingatkan manajer Liang dan sekretaris Xiao agar mengusir sampah ini. Hilliard, tindakanmu tepat. Ini kewajiban saya. Sudah lama mengagumi bapak. Tak akan membiarkan siapapun menghina bapak. Sampah, jengga, Pak Shah, bisa kau hina. Pak Shah, apa bapak salah pukul? Tidak. Pergi kau. Saya tak tahu kedatangan Anda. Maaf tidak menyambut. Apa yang kau lakukan ini, Tuan Sia? Apa Anda juga salah mengenali? Si sampah ini, beberapa hari ini, sering disangka orang elit, yang salah identitas. Dia cuma supir taksi tua. Jangan-jangan kau juga salah mengenalinya? Tuan Sia, dia masih muda, berasal dari kalangan rendahan, apalagi menjadi tamu penting yang Anda sebut. ITU, hak pantas menerima, harapan seumur hidup. Anda, Tuan Sia, bagaimana kalau Anda pikirkan lagi baik-baik? Yurasingku, tak perlu dinasihati oleh kalian. Tuan Chin adalah tamu kehormatan undanganku. Koun peringatan Medan Perang Utara ini adalah simbol pasukan Beliau dari Sia Agung dan kehormatan kami. Kau berani sekali melemparnya. Siapa yang suruh? Dan kau, dari mana munculnya? Anak keluarga rendah. Pemboros ini berani menghina tamuku yang terhormat? Dan kalian semua, sinarmu seperti kunang-kunang, takkan menyaingi terang bulan. Bodohnya seperti babi. Penggawal, usir semua mereka keluar. Tuan Chin, silakan naik ke lantai atas. Yang mulia, sejak perpisahan di utara, Xiao Shan memberi hormat. Beijing Gan kau, ini semua karena kau. Kalau bukan karena kau, aku takkan dipecat. Semua ini salahmu. Semua yang kumiliki, hancur berantakan.
Bangsat kau. Apa urusan? Siapa sangka Tuan Xia akan menganggap sampah itu sebagai tamu penting? Si tua bangka ini. Kau bilang sampah itu memberi racun apa pada si tua ini? Sebelum turun, Tuan Xia bilang pada tamunya adalah aset penting negara yang pantas menyandang gelar ini. Pasti bukan orang seperti Qin Kuo, si anak hijau itu. Maksud kondisi Tuan Xia semakin memburuk. Dokter pernah bilang beliau mungkin sulit membedakan orang. Mungkin Qin Kuo itu mirip dengan tamu penting sehingga dikira Tuan Xia salah sangka. Tenang saja, Tuan Xia akan segera tahu kebenaran. Qin Kuo akan diusir. Komandan Xia, kita bukan di perbatasan. Tak perlu formal. Terima kasih, Yang Mulia. Komandan Bai, Anda mencari saya. Ada keperluan apa? Hamba siap berkorban untuk Anda. Ku dengar 3 hari lagi adalah ulang tahunmu. Semua clan Diechamp akan datang. Mereka ingin dukunganmu. Yang Mulia, tampaknya Anda sudah punya pilihan. Keluarga Shu Diechamp. Saya mengerti. Di pesta nanti, saya akan dukung terbuka kepala keluarga Su. Bantu sepenuh tenaga. Pastikan senior clan. Tak berani lagi berpaling. Omong-omong, apa kau punya cucu bernama Lu Feng? Benar, kemarin dia bilang padaku tentang pertunangannya dengan kepala keluarga Su. TAPI, pihak wanita menolak. Tenang, Yang Mulia, Keluarga Liu tak ada hubungan denganku lagi. Persenggan di Haicheng akan ikut perintah Anda. Qin Guo, ada yang mencarimu. Ikut kami sekarang. Lihat. Sekretaris Xiao, memang perhitunganmu jenius. Si sampah itu naik, belum beberapa menit, sudah diusir turun. Helian Belang, yang menangkapnya siapa? Pasti dong, orangnya Pak Tua Xia. Pak Tua Xia diam-diam melatih banyak prajurit rahasia. Dia ini pasti ketahuan Pak Tua Xia. Kenyataannya, Pak Tua Xia mengirim orang buat nyelimin dia. Berani bohongi Pak Tua Xia. Pantas Qin Guo. Sekarang, kau menyesal nggak? Ada apakah? Nenek bilang, suruh pesan hotel. Yanran mau pesan hotel ya? Hotel Qinghai. Aku punya kenalan. Kebetulan, urusan ini serahkan pada TAPI. Jangan tapi-tapi lagi kak. Serahkan ku Tuan Modelin. Jangan-jangan kau nanggup. Si sampah Qin Kuo. Selamat dari maut. Aku. Urusan ini serahkan padaku. Kebetulan nih, aku mau silaturahmi. Nenek Su. Tidak gentar dalam bahaya. Tenang menghadapi masalah. Kau memang punya karakter yang baik. Bisa saya tahu siapa Anda? Ayah Qingyan, Su Zhengsong, Kudengar. Di pesta King Xiao kemarin, Qingyan mungkin kesendua. Kau kalian suaminya. Benarkah ini? Juan Shu, bukannya sudah Anda ketahui? Mengapa harus bertanya lagi? Kau orang pintar, tapi terus mengandalkan status rendahan nyelonong ke pesta elit. Dan setiap kali, selalu bisa kabur. Kalau bilang tak punya skill, mana ada yang percaya? Tak peduli siapa. Backing you, semua ini. Box semut lavong goya. Makanya, pergi dari Dacia. Jor Qingyan, akan kuberai uang yang banyak. Jika Tuan Shu mengit pilihan putri Anda, bisa dinilai dengan uang. Sekarang sudah berbeda. Dulu Qingyan bisa cari pacar sesuka hati, tapi sekarang ada yang diklan. Incar posisi kepala keluarga bersama ratusan keluarga. Tekan keluarga Su. Jika kau ikut Qingyan, kau hanya jadi beban. Bagaimana jika aku bantu keluarga Su? Kau jangan sok jago, hanya tunangan Qingyan. Lu Feng dari keluarga Lu yang bisa membantunya. Ambil uang ini dan minggir. Kalau tidak, jangan salihin aku. Aku tahu, kau punya kemampuan. Tapi apa gunanya? Keluarga Su punya banyak jagoan. Seranku, menyerala sekarang. ITU Kapitusan Bijak. Qin Kuo, sekali lagi, kau mau pergi dari Dacia, atau kami antar kau ke alam baka? Juan Shu, ini pemerasan dan iming-iming. Silakan berpikir begitu, tapi saya ingatkan pada saya memberimu uang, bukan berarti saya menghargaimu. Ini hanya bentak hormat saya pada putri saya. Bahkan jika hari ini kau berhasil kabur dari sini, mau lari kemana lagi dengan jaringan keluarga Su di seluruh gedung ini, tidak akan bisa kabur. Maksudmu, saya tidak punya pilihan lain? Pinter. Tanda tangani perjanjian ini. Di sini ada email untukmu. Juan Shu, Anda salah paham. Lalu maksudmu apa? Maksud saya, di dunia ini, tidak ada satupun yang bisa mengatur pikiran Qin Kuo. Sepertinya negosiasi gagal. Serang. Jangan ada yang selamat. Bahkan pasukan elit, keluarga Sukala, Qin Guo, meremehkanmu. Lepaskan semua jurusmu, sekarang juga. Panggil seluruh anggota keluarga. Sayap. Lihat berapa lama kau bertahan. Ayah, kenapa kau sakiti, Qin Guo?
aku yang mengganggu dia. Tuan Qin, maafkan saya. Aku benar-benar tak tahu ayahku. Dia akan membuatmu dibawa ke sini. Kau masih melindunginya? Apa kau keluarga Suki Sekarang? Dalam kondisi seperti apa, aku memberinya pilihan. Itu sudah menghargai dia. Jika aku memaksa, Memaksa lagi kenapa? Qin Guo, bukankah kita sudah mengalahkan mereka semua? Qin Guo menyelamatkanku. Masakan kau memperlakukan penyelamatku seperti ini? Tuan Qin, aku masih ada urusan. Harus bicara dengan ayahku. Pulang dulu saja. Baiklah. Ayah, sudah kukatakan sebelumnya, acara Pak Tua Sia, aku akan cari cara sendiri. Aku tak akan biarkan Serratus Clan Haicheng mengalahkanku, apalagi membiarkan paman mengambil posisiku. Kenapa kau tidak percaya? Nona, aku takut kau kelelahan. Statusmu dan Qin Guo terlalu berbeda jauh. Hanya Lu Feng yang bisa membantumu. Dan membantu keluarga Su. Lu Feng, Diala Dalang Udamania. Singkatnya, 3 hari lagi, pesta ulang tahun Sia akan kuperjuangkan. Jangan khawatir. Apa cara baik yang kau punya? Pak Tua Sia itu adalah paman Lu Feng. Lalu kenapa? Jika aku kepala keluarga Su menghadapi krisis, harus mengorbankan diri untuk dapat bantuan, maka posisi kepala keluarga lebih baik kuserahkan. Lalu apa rencanamu? Tak berani janji. TAPI akan kuperjuangkan. Qin Guo, apapun pertarungan ini, hidup atau mati, tak akan kubiarkan siapapun minyak krimer. Yan Ran. Hari ini, Hotel Dingseng menyewa lengkap Balai Kaisar untuk merayakan ulang tahun Paman Sia. Aku sudah susah payah mencebancuan kenalan agar pesta keluarga-keluarga Su bisa diadakan di Balai Berlian. Semoga kita bisa ikut kebahagiaan Paman Sia. Terima kasih jerih payah Tuan Li. Nenek pasti senang. Memang jagoan Tuan Li bisa menyelenggarakan pesta keluarga kami dan pesta ulang tahun Paman Sia di tempat yang sama. Ini akan membuat keluarga Su semakin terlihat berwibawa. Lehei ITU, bukankah itu Sampah Qin Guo? Dasar sampah kemarin sudah menipu Paman Sia. Masa masih berani berkeliaran di sini? On chine exact mon galant Shija. Dari bicaramu, mau masuk Balai Kaisar ya? Pesta ulang tahun Paman Sia sedang berlangsung di dalam. Para tokoh terkemuka hadir di sini. Jangan-jangan kau mau mengandalkan wajahmu. Tipu Paman Sia lagi? Boom. Masih berpura-pura. Paman Sia memang punya kebiasaan salah mengenali orang. Kau cuma kebetulan mirip tamu pentingnya sedikit saja. Kau pikir diri entengnya? Sampah. Kau mungkin tak tahu, pesta ini sangat penting bagi Nona Su. Penting sekali, makanya mau tipu daya lagi, bohongi Nona Su untuk merebut hatinya. Tapi sayangnya, dibanding Tuan Lu, kau kalah jauh sekali. Qin Guo, tak punya malu. Kau selalu mengejar yang tidak mungkin kau dapatkan. Nona Su, sudah ada Tuan Lu. Dia sama sekali tak bisa Miu. Seperti kata dalam Kau, demi menyenangkannya, sampai tak peduli nyawa. Qin Guo, tak punya otak. sudah bercerai. Tindakan Nona Su ini sudah keterlaluan. Baik, kau ingat baik-baik. Jangan sampai menyesal. Kakak, ngapain bilang semua itu ke dia? Kalau dia nekat menerobos masuk ke acara Pak Tua Sia, biarkan saja acara Pak Tua Sia. Bahkan yang Master Li tak punya hak masuk. Dia mau masuk mimpi. Tentu saja, pesta ulang tahun Pak Tua Sia dijaga ketat satpam. Tanpa undangan, lalat po takkan bisa masuk. Apalagi kau, si sampah ini. Kau pikir aku tak punya undangan? Kau mau bikin aku mati ketawa? Kau tahu undangan bentuknya kayak gimana? Kilyargesia cuma mengeluarkan 50 undangan. Seluruh provinsi hai, ratusan juta orang berebut masuk. Kau supir taksi, siapa pantas punya? Kalau sebelumnya Tuan Lu belum datang ke Jinghai, mungkin kau bisa nebeng Nona Su, Meisuk. Tapi sekarang Nona Su sudah buang kau. Mau masuk? Mimpi di siang bolong. Nona Su dan Tuan Lu, pasangan sejati. Lajapila, Nona Su sekarang butuh bantuan. Tuan Lu, tahu Pak Tua Sia di dalam? Dia itu besan Tuan Lu. Kau ini dulu dibuang kakakku, sekarang ditelantarkan Nona Su. Mending kau nunggu di pintu sampai Nona Su dan Tuan Lu keluar. Sujud minta ampun. Kalau lagi baik hati, mungkin dikasih Rizhan. Siapa bilang prayannya Su Qingyan tak pantas masuk? Waktu lalu Tuan Qin bermurah hati memaafkan kalian. Jika kalian berani melanggar lagi next time, aku tak segan membuat Jinghai tambah 3 mayat lagi. Nona Su, kau benar mau bawa si sampah ini masuk? Tidak takut kalau yang Master Lu tersinggung? Young Master Lu, si attacker hey, ikut campur urusanku, seenaknya mengatur. Tuan Qin, ayo kita pergi, abain aja mereka. Katanya, Su Qingyan, gila kali ya, Young Master Lu kaya, enggak dipilih, malah pilih si Qin Guo, si pengangguran. Young Master Lin, katanya hari ini, Young Master Lu datang, kalau Young Master Lu layak, tunangannya sendiri, bawa si sampah itu lagi, pasti dia dihajar. Bener juga, urusin sampah begini, cuma ngerendahin diri. Yuk pergi, kira-kira, pesta keluarga Su dulu. Qingyan, kok bawa si culun ini lagi sih? Acara King Xiao kemarin belum cukup ricuh, yang Master Lu ada di sini. Gimana reaksinya nanti? Terserah dia mau ngapain. Tuan Qin, duduklah. Tunggu dulu. Su Qingyan, acara ultah Pak Sia. Kau bawa si parasit kayak gini, mau mempermalukan Pak Sia?
Siapa yang kubawa masuk? Apa hubungannya denganmu? Tentu ada hubungannya. Pesta hari ini. Semuanya dari keluarga terpandang, elit kelas atas. Kau membawa pengangguran yang hidup dari wanita. Jilas tidak mengermati kami sama sekali. Tuan Shin adalah teman Su Qingyan, jauh lebih mulia dibanding keluarga kecil sepertimu ini. Suruh dia pergi, kau tak pantas. Hammond Su, sepertinya Qingyan hari ini tak butuh bantuanku, tapi malah mengandalkan si sampah ini untuk mendekati Tuan Xia, keponakan Lu Qin Guo. Dia cuma sampai kilas rendah. Jangan gontir mesingkin. Dia mana bisa disetarakan denganmu, Qin Guo. Pesta ini sangat penting. Kau perintakin kau segera pergi. Juan Shu, maaf jujur saja, menyuruhku pergi. Kau tak punya hak. Kau Qingyan, lihatlah diri sendiri. Membawa APA ini, Su Qingyan, si sampah ini nyelundup pakai statusmu. Tapi di sini ada tempat untuknya. Semakin dekat pusat, statusnya semakin tinggi. Tanya semua yang hadir, siapa yang mau memberi kursi ke sampah ini? Tambah satu kursi, sulitkah sebanyak itu? Tentu sulit. Ulang tahan Tuan Xia. Meja dan kursi sudah ditentukan jumlahnya. Maukah kau untuk si sampah ini melanggar aturan? Bagaimana kalau Qin Guo, kau jongkok di pintu? Bayarlah usahamu nyelundup ke si Tempat dudukku. Tac perlu qu'au Kawatirkan. L'Agipula. Tampadu du cul bucan dissini. Tapidi. Sana. kurang ajar. Kursi itu hanya tamu kehormatan Pak Xia yang berhak duduk di sana. Kau kumaparset yang tak berguna. Berani-beraninya kau mengincar kursi itu. Kau sengaja mau mengacau acara? Dasar sampah. Perbuatanmu ini jelas-jelas menghina keluarga Xia dan menjerumuskan keluarga Su Qingyan. Lihat perbuatannya. Tuan Shin, kursi itu memang khusus untuk tamu kehormatan Pak Xia. Kabarnya, bahkan Pak Xia pun sangat menghormati orang itu. Jangan sembrono. Bagaimana kalau akulah tamu kehormatan itu? Kau. Omong kosong. Parset seperti kau mau dianggap sebagai tamu kehormatan Pak Xia. Mana ada yang percaya? Su Qingyan, jangan bilang kau percaya omongannya. Aku percaya, Tuan Shin adalah orang luar biasa. Mungkin beliau memang kenal dengan Pak Xia. Su Qingyan, hari ini kau benar-benar mau membela sampah ini, melawan keluarga Lu, para tamu terhormat, dan bahkan Pak Xia. Kau berani menantang kami, sampah? Kau bilang tamu kehormatan Pak Xia? Tahukah kau untuk duduk di sana harus punya undangan eksklusif bermotif naga? Kau punya? Qingyan, usir sampah ini sekarang. Jangan mempermalukan kita. Dia masuk pun mana mungkin punya undangan eksklusif satu-satunya ini? Maaf, undangan ini kebetulan ada padaku. Benar-benar undangan ultimate. Lu Feng, lihat ITU, Tuan Qin punya undangan ultimate. Dia, tamu kehormatan kakek Xia, pantas duduk di kursi terhormat itu. Tidak mungkin. Ini mustahil. Dia cuma orang tak berguna. Mana mungkin dapat undangan asli. Undangan ini pasti palsu. Undangan ultimate palsu. Kalau memang tadi, tunjukkan yang aslinya. Kalau nggak ada bukti, jangan asal jujur. Jangan kira si pecundang ini bawa undangan palsu. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Lupa kibri tahu. Undangan ini dibuat keluarga Jin yang punya otoritas. Orang keluarga Jin sedang datang. Kebenaran akan terbukti. Dasar sampah. Kalau sekarang kau mau mengaku undangan ini hasil karangan, masih bisa ku berkesempatan hidup. Tapi kalau sampai keluarga Jin datang terbukti palsu, kau bukan cuma menghina keluarga Xia, tapi juga Su Qingyan akan kau libatkan sampai kehilangan posisi kepala keluarga. Kalau gitu mari kita periksa, biar kamu nggak ngeles lagi. Nggak akan nyerah. Sebelum ketemu kubur, kau mau bunuh Su Qingyan baru puas ya? Su Qingyan, lihat sendiri. Ini lelaki pilihanmu. Siap-siap tanggung akibatnya. Tuan Qin mau diperiksa. Ya sudah, mari periksa. Aku percaya padanya. Baik, hei orang-orang, cepat panggil keluarga Jin biar si pecundang ini mati dengan jelas. Keluarga Jin Jinghai tiba. Aku tadi seperti mendengar ada yang memanggil keluarga Jin. Ini aku, Tuan Liu. Aku Jin Xiao. Sudah lama mendengar reputasi. Ada keperluan apa Tuan Lu ke keluarga Jin? Silicon Berry perintah. Konon undangan ini dibuat oleh keluarga Jin. Sekarang ada sampah. Bawa undangan palsu. Mengaku tamu kehormatan Pak Xia. Bisa verifikasi keasliannya? Sampah, Tuan Liu. Undangan ini semua dibuat keluarga Jin. Kalau ada yang berani bawa palsu, aku Jin Xiao pasti bisa mendeteksinya. Sampah, serahkan undangannya. Kok kamu, Tuan Liu, Qin Guo ini penipu sejati. Bahkan tak perlu dicek, sudah tahu ini palsu. Undangan eksklusif satu-satunya ini, mana mungkin ada di tangannya. Jabu. Kalian pernah bertemu? Kita sama-sama tahu identitas asli si sampah ini. Tapi Nona Su tidak tahu. Lebih baik kamu verifikasi, biar Nona Su kapok. Karena Nona Su tertipu sampah ini, maka kewajibanku ungkap wajah asli si sampah, supaya Nona Su cepat sadar. Qingguo, harus diakui, undangan palsumu ini mirip aslinya. 90% asli. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik ini asli atau palsu. Tak perlu kamu ingatkan. Undangan eksklusif ini beda dengan undangan biasa. Bahan pembuatannya khusus, terbuat dari kertas emas dingin. Ada ukiran 9 naga terbang di awan. Diterwang cahaya, memancarkan pelangi warna. Tapi punyamu ini tidak mungkin.
Undangan ini kok mirip banget dengan yang asli? Jangan-jangan Qin Guo benar tamu penting Tuan Xia? Tapi aneh, kalau dia benar tamu Tuan Xia, kenapa Tuan Lu sengaja menghinanya? Jin Xiao, kamu kok diam saja? Bilang pada semua orang, undanganmu ini asli atau palsu? Tuan Lu, undangan VIP ini palsu. Qin Guo, memang tiruannya mirip, hampir saja terkecoh. TAPI, di undangan ini ada kesalahan fatal, yaitu tanda tangan Tuan Xia. Di sini, semua tanda tangan di undangan itu hasil cetak, tapi tanda tangan di undangan ditulis tangan, meski mirip, tetap saja palsu. Kalau tanda tangan dibuat langsung oleh Tuan Xia, mana mungkin Tuan Xia mau memberi tanda tangan setelah undangan selesai, lalu mengirimnya ke tangan si sampah sepertimu? Semua hadirin sudah dengarkan? Dasar sampah bawa undangan palsu, nekat masuk pesta. Aku user dia. Semua setuju? Lu Feng, kau tak berhak. Aku setuju. Usir si sampah itu. Aku juga setujunya. Cepat buang sampah ini. Segera minta maaf pada Tuan. Masih bisa ditolerir. Dasar sampah. Berani merebut cewekku? Akan kuajarimu tentang kekuasaan sejak Penguel. Bawa pergi dia. Lu Feng. Apa kau tahu konsekuensi perbuatanmu ini? Kau mengancamku ya? Aku tidak salah dengar? Kau SI sampah. Bisa apa kau? Kimiku? Coba katakan. Aku tahu, aku sudah tahu. Qin Guo pasti akan bilang, tidak mungkin aja. Keluarga lu akan hancur. Qin Guo, omonganmu ini sudah basi. Kasih yang baru. Keluarga Lu dibanding Xia. Bagaimana? Jangan-jangan kau mau bilang, kau bisa suruh kakek Xia lawan aku Lu Feng? Jangan ngaco. Kakek Xia adalah paman buyutku. Masa dia mau untuk orang luar seperti musuhi keluarga Xia? Benar, kakek Xia itu mantan orang terkaya selatan. Punya koneksi militer. Kurang ajar, kau ini pembohong ulung. Sampah, kau sudah tamat. Manajer Xia segera datang. Kau bawa undangan palsu. Masuk paksa ke pesta. Dia akan kamu. Katanya, manajer Xia ini orang kepercayaan kakek Xia. Undangan ini ada tanda tangan kakek Xia atau tidak? Tanya saja langsung. Sampah, sudah siapkan ucapan terakhirmu? Tuan Qin, tenang saja. Bagaimanapun, aku akan lindungi kau. Qinyan, kau demi sampah ini berani musuhi keluarga Xia. Lepas posisi kepala keluarga. Sadarlah, manajer Xia sebentar lagi datang. Sekarang kamu harus tinggalkan sampah ini. Pak Xia sudah datang. Kepala rumah tangga Xia, ada yang membawa undangan palsu, pura-pura jadi tamu VIP. Buktinya ada di sini. Memelsukan undangan eksklusif. Undangan ini telah diverifikasi oleh keluarga Jin. Terbukti palsu. Boleh tahu siapa yang mulia? Qin. Anda. Apakah Anda? Menurutku, sebelum Pak Xia datang, Rama ini perlu. dilanjutkan lebih lama, biar seru. Omong kosong, tidak karuan. Pak Xia, si sampah ini sudah banyak berbuat kesalahan. Mohon segera ditindak tegas. Pak Xia, Tian Qin, dia tidak sengaja. Dia anggota keluarga Su. Hari ini ulang tahun Pak Xia adalah acara bahagia. Jangan persoalkan hal kecil. Pak Xia, ini bukan hal sepele. Ini karena bapak ini datang dengan tulus. Keluarga kami pasti menyambut. Hal ini tidak usah dibahas. Selamat datang yang datang jauh untuk merayakan Pak Xia. Pak Xia sedang dalam perjalanan. Tertunda urusan. Saya yang akan memimpin acara. Sekarang saya umumkan pesta resmi dimulai. Baik. Sampah, berani merebut wanita dariku? Akan kutunjukkan arti kekuasaan sebenarnya. Pak Xia, sang kepala rumah tangga, acara perayaan ini sudah dimulai. Mengusir tamu keluar, memang tidak pantas. Kami Siniwa datang ke sini demi ucapan selamat ulang tahun Pak Xia. Kalau begitu, mari kita Siniwa memperlihatkan hadiah ulang tahunnya. Kilyargachen, berikan giok hijau senilai 50 juta. Untuk panjang Gumardian Sejahtera, sepasang giok hijau. Keluarga Sumembri, sebangka batu Dara Tianshan. Batu Dara Tianshan. Ini adalah batu terbaik di dunia perawatan kesehatan. Konon katanya, hanya tersisa 3 di seluruh Tiongkok. Nona Su bisa mendapatkannya. Nimang pantas jadi keluarga Su. Batu ini sulit dicari dan sangat berharga. Nona, dalam waktu singkat, bagaimana caramu menemukannya? Pak Xia adalah mantan orang terkait di selatan. Harta yang sulit ia dapatkan sebagai kepala keluarga Su. Kalau tidak bersiap sejak dini, khawatir harta keluarga Su sudah lama dibagi-bagi orang. Nimang pantas jadi Putri Su Shengsong sudah merencanakan semuanya. Pak Xia menderita penyakit lama, mengcarry batu Dara Tianshan selama bertahun-tahun. Tak disangka, kepala Su datang langsung memberi kejutan besar. Xia Xing di sini. Terima kasih Kepala Su. Kepala Su benar-benar sangat perhatian, masih peduli kesehatan Pak Xia. Lu Feng Salad, Qin Guo, hadiah semua orang sudah diberikan. Bagaimana denganmu? Jangan-jangan kau tidak membawa hadiah? Tuan Qin adalah temanku. Hadiah dari keluarga Su sudah pasti, termasuk bagian Tuan Qin. Hadiah sederhana pun tak mampu, malah memakai perempuan sebagai tamek. Kau benar-benar orang tak berguna. Adiaku. Akan tiba dalam 10 menit. 10 menit, lebih baik bilang kau lupa bawa. Kedengarannya lebih meyakinkan. Bapak Xia, Jangan merah, sudah begini keadaannya. Biarkan si sampah ini menyaksikan apa itu sesungguhnya. Kalangan Pilayan, bawakan hadiah.
Tuan Lu, pemberiannya spektakuler, tidak seperti orang lain, hadiah pun tak bisa beri, masih pura-pura. Qingyan, lihatlah, Lu Feng lebih baik dari Qin Kuo, 100 kali lebih hebat. Lalu kenapa? Ini semua hanya benda dunia. Bapak Sia tak butuh ini. Qingyan benar, hadiah yang lebih penting jika dibandingkan yang ini memang hanya benda duniawi. Tapi aku punya ini. Buka hadiahnya. Giok darah Gunung Tianshan spesial. Giok darah Tianshan kelas tertinggi. Ini adalah giok darah terbaik dari Tianshan. Kanon, 50 tahun lalu, setelah dilelang, tidak pernah muncul lagi. Tak disangka ada di Tuan Lu. Sekarang, benarkah ini giok darah Tianshan spesial? Tentu saja benar. Tujuan kedatanganku sama dengan Qingyan, yaitu berharap Bapak Sia sembuh total. Beruntungnya aku berhasil menemukan giok darah terbaik Tianshan. Ini tak mungkin. Sudah bertahun-tahun, tak pernah kutemukan. Dibandingkan milik keluarga Su, giok darah Tianshan punyaku lebih berkhasiat. Giok darah Tianshan spesial. Memang bisa mengobati penyakit Bapak Sia, tapi giok ini palsu. Pernahkah kamu melihat giok darah Tianshan? Kamu bilang itu palsu? Ya, itu palsu. Benda ini, keluarga Lu Kami, mencari bertahun-tahun, menghabiskan puluhan miliar untuk mendapatkan harta karun. Kamu bahkan belum pernah melihat sejuta pun. Dasar orang miskin. Kamu mungkin bahkan belum pernah dengar nama giok salju Tianshan. Baru hari ini, kamu mendengarnya. Berlegak APA kamu di sini? Tuan Qin, pernahkah Anda melihat giok darah Tianshan kelas khusus ini? Benar. Lelucon macam apa ini? Giok darah Tianshan. Betapa berharganya itu. Bagaimana mungkin dia pernah melihatnya? Mungkinkah kamu mau memberitahuku bahwa satu-satunya giok darah Tianshan ada di tanganmu? Benar. Sang Gemengelikan, Su Qingyan, coba lihat. Inilah pria yang kamu pilih. Pria baik? Berani sekali, Qin Kuo. Jika kamu masih di sini, merusak urusan putriku, akan kubuat kamu membayar harga yang sangat. Bukannya aku mau bilang, Nona Su, Tuan Muda Lu, dari segi keluarga dan status. Siapa yang tidak lebih baik dan sampah ini? Terlebih lagi, sekarang dia telah menemukan satu-satunya giok darah Tianshan terbaik. Menurutku, sebaiknya kamu putuskan dia. Dan Ikut Tuan Muda Lu, Su Qingyan, aku tahu kamu mencari giok darah Tianshan dengan sekuat tenaga, tapi aku selangkah lebih maju. Yang kudapatkan adalah giok darah Tianshan kelas khusus. Ditambah lagi, hubunganku dengan Xia Lau. Menurutmu, Xia Lau akan membantuku? Adapun Qin Kuo, kamu menuduhku bahwa giok darahku palsu? Mungkinkah kamu punya? Coba keluarkan. Apa gunanya omong kosong? Benar, giok darah Tianshan kelas khusus. Qin Kuo, kau berani memalsukan ini. Sampai ini, giok ini hanya ada satu di seluruh dunia. Kau mengaku dasar Beijing. Tuan Lu memberi giok darah Gunung Tianshan tingkat khusus, tapi kau berani memberi yang palsu? Apa kau tak tahu? Ini menyangkut keselamatan Elder Xia. Kau benar-benar pantas mati 1000 kali. Tian Qin, apa maksudmu? Giok darah Gunung Tianshan tingkat khusus. Hanya ada satu di dunia. Setengah abad lalu, terdampar di Eropa. Dunia bawah tanah. Lalu berputar, sampai ke Dacia. Kemudian didapat oleh seorang ahli. Lalu dihadiahkan pada Keluarga Lu. tak layak memiliki ini. Keluarga Lu tak layak? Lalu kau yang layak? Keluarga Lu menghabiskan 10 miliar, mempekerjakan ribuan ahli, untuk memverifikasi keaslian. Kau bawa batu palsu, lalu mengaku asli? Kau yang tertipu, masih belum sadar. Bodoh. Ulangi lagi. Meski giok ini, Raja Giok dingin, tapi tubuhnya terasa hangat, terbentuk oleh waktu. Garisnya jelas terlihat, seluruhnya lembut, bermanfaat menyembuhkan. Sedangkan milikmu? Omong kosong, giok penyembuh, seharusnya terasa dingin, tapi kau bilang hangat? Steward Xia, Anda lebih berpengalaman. Silakan dijelaskan. Giok dingin Gunung Tianshan khusus. Ini harta karun dunia. Aku tak banyak tahu. TAPI, dulu Elder Xia, dengan bantuan ahli, pernah sembuh pakai giok ini. Bila Elder Xia datang, asli palsu akan ketahuan. Bagus kalau begitu. Jika Elder Xia tahu ada yang mengacaukan keaslian giok, ingin membahayakannya, dia pasti akan menghukum berat. Dalang utamanya, Dan Senua yang terlibat. Qingyan, Eyang Xia sekarang adalah penguasa situasi. Kalau karena Qin Kuo, sampai kita kehilangan kesempatan ini, usaha kita selama ini. SIA Senua, Tuan Lu, dari keluarga terpandang, cucu keponakan Eyang Xia, sekarang bahkan berhasil mendapat satu-satunya di dunia tingkat tertinggi Jayak Dara Gunung Tianshan sebagai hadiah. Sedangkan Qin Kuo cuma mantan menantu yang diusir. Nona Su, harusnya kamu lebih waspada. Tunanganku sayang, mengapa bersikeras begitu? Senua yang kukatakan tadi, hanya karena tak suka melihat si sampah ini. Aku padamu masih mencintaimu. Jika kau ikut aku akan bantu dapatkan dukungan dari Eyang Xia. Anakku sayang, cepat setujui. Di masa depan, keluarga Su dan Lu akan bersatu. Ini bisa membuat keluarga Su melesat. Kau ikut sampah ini, cuma akan menyusahkanmu. Aku percaya dia. Dasar anak durhaka. Masyarakat berhukum. Tak boleh kau paksa. Tuan Shu. Dasar Qin Kuo, kau terus ganggu putriku. Takkan berhenti ya? Kepala rumah tangga Xia, atas nama keluarga Su, kami putuskan hubungan. Eyang Xia datang, tolong jadi saksi untuk kami. Ayah. Jika Eyang Xia akui, giok darahku ini asli tingkat tertib, bagaimana? Jangan berhayal, Eyang Xia seumur hidup selalu tegas. Dia akan berterima kasih atas giok terbaik ini. Sedangkan kau,
Pantas dihancurkan. Yang Xia Datang. Kakek buyut, Qiuqiu Lu Feng. Semoga umur panjang seperti samudra timur, kebahagiaan seluas gunung Nan. Hari ini, cucu sengaja menyiapkan kualitas tertinggi, giok darah gunung langit. Untuk kakek buyut, giok darah ini adalah hasil jerih payah. Keluarga Lu habiskan miliaran, melibatkan ratusan untuk memastikan keasliannya. Baru berani dibawa ke sini. TAPI, ada sampah, berani tuduh giokku palsu. Padahal miliknya lah yang aspal. Giok palsu, belum cukup, dia juga palsukan undangan VIP eksklusif. Mengaku tamu kehormatan. Bagaimana kau bedakan asli palsu? Undangan ini sudah diverifikasi langsung oleh Master Jin, dinyatakan palsu. Cucu memang teliti dan cerdas. Kakek buyut terlalu baik. Qiuqiu Lu Feng sejak kecil memuja kakek. Segala urusan kakek selalu jadi prioritas. Lao Xia, Tuan Lu ini sang gemeng-gemari Anda. Andai bukan Tuan Lu, kita siniwa sudah tertipu si sampah itu. Si tujuh, benar kan? Benar, kakek buyut. Ini siniwa. Huahaban Qiuqiu hanya taktian lihat orang. Butuh bantuan kakek, tapi malah bantu pihak luar. Su Qingyan, apa katamu dalam pesta hari ini? Ibai keluarga besar Hai Sheng Hatter. Kakek buyut menyurat pandangan cucu. Sebaiknya kakek lebih eratkan hubungan dengan 100 keluarga besar. Adapun keluarga Su, Sambong dan Tak Tahuduri, biarkan mereka tenggelam dalam kesombongan. Lu Feng. Tuan Xia, keluarga Su selalu rendah hati, tak pernah tak hormat pada Tuan. Saya, Qingyan, hari ini datang membawa hadiah yang Tuan idamkan. Pada Dar Tianshan yang Tuan carry selama ini. Meski bukan kualitas terbaik, tapi sudah kami usahakan. Mohon Tuan Xia, beri keluarga Su kesempatan. Qingyan, kami senyu didepu si sampah ini. Harap Tuan bijak menelainya. Qingyan, cepat katakan pada Tuan Xia, kita dan Qin Kuo ini tak ada hubungan apa-apa. Sekarang mau cuci tangan, sudah terlambat. Si sampah ini mantip menanti keluarga Su, tapi bisa menipumu habis-habisan. Dengan apa jadi kepala keluarga Su? Dengan apa lagi jadi orang terkaji di wilayah selatan? Benar, Seratus klan besar provinsi Hai. Tetaplah keluarga mapan. Nona Su, kau perempuan, sakit jigala. Urusan bisnis ini, baiknya jalu ikut campur. Kyo Yargajen, Su Qingyan akan inggarani. Kau ini, kalap saja, mulai mengancam saya. Tapi maaf, saya berdiri di pihak Tuan Lu dan Seratus klan provinsi Hai. Su Qingyan, meski kau keras kepala, malam ini pasti kalah. Kakiwalai. Kau merunduk padaku. Mimpi. Ini kesempatan terakhir. Setelah hari ini akan membuatmu menyesal. Paman buyut, menurut saya lebih baik usir Su Qingyan dari sini. Hari ini kita semua bersama klan provinsi Hai bersulang dan bersenang-senang. Bukankah menyenangkan? Kepala keluarga Su. Tuan Xia, jangan percaya kata-kata sepihak Lu Feng. Kepala Su, saya ingin tanya, apakah kau berminat bekerja sama dengan saya? Biarkan saya bantu bintang bisnismu menggapai sukses. Membuat bisnis kota selatan jadi nomor 1 di Sia. Bapak Xia, Anda ingin bekerja sama dengan saya? Benar, aku sudah lama memperhatikanmu. Anda jenius di dunia bisnis. Di usia muda, sudah memimpin keluarga Su dengan kokoh, mengelola keluarga dengan baik, membuat keluarga Su melambang tinggi, jadi orang terkaya selatan. Bapak Xia terlalu memuji. Itu hanya sanjungan orang. Bukan sanjungan. TAPI, kemampuanmu nyata bagi semua. Aku Xia Shen, yang berpengalaman, yang kuhargai, hanya sedikit. Kau salah satunya. Hari ini, bangsawan di sini tak ada yang sebanding denganmu, Paman Buyut. Beraninya kau, Lu Feng, kau dari Jiang, anak keluarga Lu. Hubunganmu dengan Xia sudah renggang. Mulai sekarang, panggil aku Bapak Xia. Tidak, Bapak Xia, kau diklepi. Su Qingyan, keluarga Sunya selalu berkonflik. Bukan seperti katamu, pengelola keluarga atau jenius. Aku bisa menilai orang, tak perlu diajarimu. Bapak Xia, teguran Anda benar. Kepala Su memang hebat. Saya tak pantas berkomentar. TAPI. Orang ini, sampah masyarakat, pria jadi, suami numpang, setiap hari, nyupir taksi, baru diusir mantan, diusir dari rumah, sekarang nempel ke Su, dia juga, halsukan undangan, Batu Dara Tianshan, tadi manajer Xia, saksinya, aku sendiri, bongkar kebohongannya, sebagai permintaan maaf, Bapak Xia, saya hukum dia, penjaga, bawa sampah ini, dan tangkap. Bangsat, Bapak Xia belum bicara, kapan giliranmu? Tuan Xia, maafkan kami, Lu Feng. Tadi kami hanya ingin membela Tuan. Sekarang saya akan menyebutkan semua kejahatannya. Untuk Tuan, silakan Tuan putuskan. Kejahatan benar, yaitu menerobos pesta, memalsukan undangan, dan juga Jaik Dara Tianshan, kepala pelayan, ambil undangan ITU, dan tunjukkan pada Tuan Xia. Tidak perlu. Tuan Qin adalah tamu kehormatan undanganku. Undangan pasti asli. Ini tidak mungkin. Tuan Xia, jangan-jangan Tuan juga tertipunya? Aku tahu. Tuan pasti kambuh lagi. Tuan Xia, ini giok darah Tianshan kelas premium. Jika Tuan merabainya, penyakit Tuan akan segera sembuh. Orang tadi, dia bilang giok darah Tianshan itu hangat. Mana mungkin? Nyatanya dingin sekali. Jaik salju Tianshan, hangat. Benar, orang inilah yang bilang. Giok. Di mana? Di tangannya. Kanong Xia, terima kasih Tuan Qin atas hadiah Jaik darah Tianshan. Ini tidak mungkin, milikku yang asli. Keluarga Lu menghabiskan 100 miliar dan mempekerjakan ribuan ahli.
brengsek. Tuan Qin adalah tamu kehormatan kami. Giok yang dia berikan sudah pasti asli. Sedangkan kau, siapa kau ini? Hari ini, pesta ulang tahunku. Terima kasih atas kehadiran semua. Khususnya terima kasih untuk Tuan Qin dan keluarga Su. Mulai sekarang, Tuan Qin dan keluarga Su adalah tamu kehormatan keluarga Xia. Keluarga Xia dan Su akan bekerja sama lebih erat. Kepala keluarga Su, jika Anda berkenan, maukah kuangkat Anda sebagai anak angkat? Mulai saat ini, keluarga kita akan menjadi satu. Aku akan membantu Anda meraih puncak, membawa Anda ke puncak kesuksesan. Cepat terima tawaran. Dia adalah patriark Xia. Ayah angkat. Baik, hari ini, aku mendapat anak angkat. Sungguh kebahagiaan besar. Rapsia akan memberikan 30% saham kepada Qingyan. Semua yang hadir di sini, tolong saksikan hal ini. Tidak, Patriark Xia. Mengapa kau memihaknya? Kita saudara-saudara. Dia tidak pantas. Pilihan Xia. Ke sini, bawa binatang penggakau ini. Keluar dari sini. Saya, bawa pergi. Patriark Xia, Tuan Qin, silakan duduk di tempat utama. Baiklah, kami menerima tawaran. Mon, kepala keluarga Su, ikut duduk bersama kami. Baik. Para hadirin, silakan duduk. Terima kasih kepada Tuan Qin dan keluarga Su yang telah menghadiri acara ulang tahunku. Yanran, kenapa Qin Kuo belum datang? Payasannya, dia kesayanganku. Apa kalian bertengkar? Nenek Qin Guo, apapun alasannya, panggil dia ke sini. Kalau tidak, acara keluarga ini batal saja. Kata nenek benar, ayo panggil Qin Kuo. Jangan biarkan dia kedinginan di luar. Kalau begini terus, bisa bahaya. Kak, teleponlah kakak ipar. Dia bekerja keras sebagai sopir. Kebetulan Tuan Lin ada di sini. Biar dia cicipi masakan istimewa restoran Dingsheng. Baiklah, aku akan telepon dia. Qin Guo, paman ini buta. Paman akan menemani minum bersama. Mulai sekarang Qingyan, kau yang jaga. Ayah. APA, aku segera ke sana. Pak Xia, Tuan Qin, ada urusan lain. Permisi duluan. Nenek, Qin Kuo sebentar lagi datang. Kakak ipar pasti datang. Nenek selalu paling sayang dia. Kalau dia tidak datang, bahkan lebih hina dari binatang. Xiao Chao, jangan bicara buruk tentang kakak ipar. Kakak ipar, nenek, selagi kakak ipar belum sampai, akan kuceritakan pada nenek perbuatan dia belakangan ini yang benar-benar menggeparkan. Dia nekat masuk pesta keluarga Ji, mengaku sebagai Raja Beiliang, lalu pergi ke pesta putri keluarga Su, mengaku di depan selingkuh dengan putri Su, lalu dihajar tunangannya, sampai babak belur. Sudah, Xiao Chao. Kakak, kalau aku tidak bicara sekarang, kapan nenek bisa melihat wajah asli Qin Kuo? Nenek, bukan cuma it Qin Kuo juga So, mantan orang terkaya Nanjing, Pak Xia sekarang nekat masuk grup Xia, mengaku tamu penting Pak Xia. Nenek tahu, resepsi di Dingsheng Low ini kan untuk ulang tahun Pak Xia, tapi dia nekat masuk lagi. Qin Guo ini bukan anak sembrono. Xiao Chao, jangan asal fitnah kakak ipar. Kalau tidak percaya, tanya saja kakakku, Kakak dan Tuan Lin. Baru saja melihat langsung, dia dibawa Nyonya Su masuk pesta ulang tahun, tapi tunangan Nyonya Su ada di sana. Crazy, sekarang dia pasti sudah diusir. Benar, kalau memang sukses, mana mungkin mau menerima. Coba lihat keadaannya sekarang. Maafkan saya, nenek. Saya terlambat. Akhirnya datang juga. Si Gigolo mau pulang juga. Rasanya enak diusir Pak Xia. Bagaimana? Diusir kakek Xia. Sudahlah Qin Kuo, jangan pura-pura. Di ruang kaisar ada Tuan Lu yang menjaga. Kau pikir bisa menipu kakek Xia? Kau ini badut. Cao Tak. Aku datang cari nenek. Malas berdebat dengan. Masih keras kepala seperti biasa. CAPI tak APA. Atas nama sang nenek, aku akan tolerir kau. Memaafkanmu. Bayar kau nempeng makin desani. Tuan, setelah Tuan Qin pergi, mereka ke bangsal berlian bawah. Katanya untuk pesta keluarga mantan istri. Surah Hotel, bawa harta karun andalan hotel, minuman kekaisaran, kirim ke bawah. Ingat, jangan bocorkan identitas Tuan Qin agar tidak menggagalkan rencananya. Cepat berterima kasih pada Tuan Li. Tahu tak bangsal di gedung Dingsheng ini sulit dipesan, apalagi di hari ulang tahun kakek Xia. Kalau bukan karena Tuan Lin di sini, kau masih di luar mana mungkin. Bagiku, ini cuma hal sepele, bisa membuat Yanran senang dan nenek juga bahagia. Itu kehormatan saya. Dengar itu, ini kelapangan hati Tuan Li. Kau bisa saingi Tuan Li, masakin desani hari ini. Satu piring setara gajimu sebulan. Bensin mobil kencimu. Aku tak tahu kau pura-pura apa. Qin Guo, hari ini nenek yang suruh kau datang. Nenek sangat menyukaimu. Cepat minta maaf ke Tuan Li. Jadi perusak pesta keluarga. Minta maaf? Dia layak. Qin Guo, apakah sudah hilang akal? Yanran, Qin Kuo orang tidak berguna ini, sudah tak terselamatkan. Hari ini, kita bisa tunjukkan wajah aslinya pada nenek. Semua ini sangat berharga. Nenek, Qin Kuo adalah lapisan terbawah masyarakat. Dia sama sekali tidak tahu. Hotel dinasti makmur ini adalah seluruh Jinghai. Tempat paling eksklusif. Pejabat penting pun harus reservasi. Biasa tak bisa masuk meski punya uang. Hari ini, kalau bukan karena Tuan Li, kita tak bisa makan di sini. Orang berwawasan seperti nenek dan berpengalaman. Pantas mendapat yang terbaik. Lagi pula, ini kehormatan bagi saya. Apalagi, saya dan Yanran berteman lama. Orang
Orang seperti Tuan Lin, berkompeten, dan rendah hati, bisa membantu di saat penting. Orang seperti ini, pasangan cocok untuk kakak saya, tidak seperti Tukang Qisai dan masak kak berguna. Memalukan. Xiao Tao, kakakmu dan suaminya, kesengan sah. Pasangan sah pun bisa bercerai, benar kan, Tuan Lin? Nenek yang terhormat, hari ini saya nak datang ke acara keluarga. Sebenarnya, saya punya permintaan. Silakan Tuan Lin. Yan Ran dan Qin Kuo sudah bertahun-tahun bersama, banyak menderita. Saya Lin Kai berharap bisa membahagiakan Yan Ran. Karena itu, mohon nenek jadi saksi. Mulai hari ini, saya akan mulai mendekati Yan Ran. Yan Ran, saya tak memaksa jawaban hari ini, hanya ingin kau beri diri kesempatan untuk mencari kebahagiaan baru. Jangan malu-malu. Lin Xiao sudah berkorban banyak untuk kamu, harus memberinya kesempatan. Tidak seperti sampah tertentu. Istrinya dikejar di depan matanya. Dia tidak berani bersuara. Lin Xiao, terima kasih atas kebaikanmu. Aku akan mempertimbangkannya. Nyonya tua, pesan saja semua yang kamu inginkan hari ini. Aku yang bayar. Tentu saja, Lin Xiao sangat kaya. Semuanya. Jangan hemat uang Lin Xiao hari ini. Lin Xiao, semakin banyak yang kamu habiskan hari ini, semakin menunjukkan ketulusanmu pada kakakku. Benar kan? Tentu saja. Qin Guo, jangan hanya duduk saja. Makanlah, nanti orang mengira aku mengganggumu. Aku tahu kamu ditolak oleh Xia Lau. Qin Guo, aku beritahu kamu, istrimu akan segera berada di tempat tidurku. Memohon kesenangan. Pada saat itu, kamu akan menjadi seorang Haichao Perbilu Perakara. Qin Kuo, Lin Xiao dengan baik hati mengajak Mumin. Kenapa kamu malah memukul orang? Nenek, apa kamu lihat? Qin Kuo hanya iri pada Lin Xiao, sengaja mencari masalah. Qin Guo, jangan gegabah. Demi Nyonya tua, aku akan mengampunimu hari ini. Harta toko ini, Angkor Istana, khusus untuk Dipersembahan Untuck and Desemua. Ini, apa ini legenda? Angkor Istana, yang hanya dinikmati keluarga kerajaan? Jangan-jangan kakek Xia tahu kalau aku pesan ruangan untuk Su, lalu mengirim anggur ini untuk merayu keluarga Lin? Hasty Pikito, kemarin kakek Xia dibohongi pria itu, sampai kita ditolak mentah-mentah. Sekarang dengar, nama Yang, Master Lin. Langsung mengirim anggur spesial. Tak Kizanka, kakek Xia sangat menghargai keluarga kami. Angkor Istana ini sangat langka. Ayahku saja pernah mencicipi. Sampai, lihatlah, ini bedanya kau dengan aku. Nenek Su, berkat perhatian kakek Xia, kita bisa menikmati anggur spesial ini. Ayo cicipi. Angkor Pernalai, jutaan rupiah ini. Nek, Angkor Istana ini bukan sembarang minuman. Sebelumnya segelas saja, harganya melambung ke jutaan. Hari ini kita benar-benar beruntung bisa menemani Young Master Lin. Hamba tua ini, ucapkan terima kasih. Jangan sungkan, Nenek. Saudaraku, mari kita cicipi. Angkor Istana ini benar-benar sepadan dengan harganya. Aromanya begitu harum, tak tertandingi. Kau SI sampah yang sok jagoan ini. Anggur ini tidak pantas minum. Dikiri main tu cul tapitak boleh diminum? Agak tidak pantas. Ya? Ini anggur untukmu. Angkor Istana ini tak ternilai harganya. Ini jelas hadiah kakek Xia untuk Tuan Muda Lin. Kamu siapa? Ngapain dia harus kasih ke kamu? Kok kamu yakin banget? Ini untuk dia. Du camp un tutu. Masa untuk penipu kakek Xia yang diusir seperti sampah? Mau minum anggur ya bilang aja. Ngapain cari-cari alasan buat ribut begini? Kalau benar mau minum, boleh-boleh saja. Sejatlah dia minta ampun pada Tuan Muda Lin. Mungkin dia mau kasihan ngasih kamu seteguk. Ide Su tahu bagus nih. Cukup sujud bisa cicip. Angkor sejuta per tegak. Lumayan tuh. Sudah kubilang, kamu tidak layak. Nenek Su. Saya masih ada urusan. Izin pamit dulu. Hari ini saya yang bayar. Tapi, Anggur ini, karena Lin Kai bilang ini miliknya. sur dia bayar sendiri. Tunggu dulu, mau kabur sekarang? Mending bayar dulu. Jangan-jangan takut ketahuan wajah si miskin ini? Jangan-jangan dompet kosong. Mau bohongi nenek, lalu kabur. Tunggu saja, aku panggil manajer sekarang. Qin Guo, harusnya kamu bisa makan tenang. Jangan banyak bicara. Ngapain provoke Tuan Muda Lin? Kamu tahu benar. Dompetmu kosong melompok. Mau bayar pakai apa? Kenapa tidak? Kamu. Sungguh mengecewakan. Nek, sebenarnya, Manager. Maaf ganggu, tagihan meja ini, dia yang bayar. Manager, kamar VIP malam ini, atas nama saya, dapat diskon. Tapi Tien Qin bersikap baik. Jadi soal diskon ini, tak usah diberikan. Tien Qin Kuo ini, bahkan tak peduli miliaran. Supir taksi, masa tertarik diskon recehmu? Qin Guo, jika mau minta maaf sekarang, aku masih bisa bantu. Jika tetap keras kepala, bersiaplah terima akibat. Yan Ran, hadapi orang macam ini, harus tegas, agar efeknya terasa. Jangan kira makanan ini, cuma bernilai puluhan ribu. Lalu seenaknya bicara besar. Jika ku beritahu, selain anggur itu, harga makanan ini, sudah lewat ratusan juta. Apa kau yang menanjas? Manager,
Maafkan mereka, Qin Guo ini dulunya supir tapi sekarang mengira anggur kekaisaran ditujukan untuknya. Tak tahu malu, perlu diajari sopan. Tadi nyaris berlutut, mengemis pada yang Master Li. Mintesterga Kanker, APA. Kalian bilang anggur ini tak diberikan pada TNK? Tentu saja, anggur pemberian kakek Xia seberharga ini masa diberikan pada sampah? Bangsat, ini anggur untuk TNK. Berani buka tanpa izin? Siapa yang beri nyali? Apa katamu? Manager. Apa kamu salah enggak? Anak ini tidak pantas minum anggur mahal ini. Anggur kekaisaran, milik grup Ding Sheng. Harta karun grup kami, keluarga Lin kecil, tak layak menikmatinya. Lin Kai, kamu buka tanpa izin, harus bertanggung jawab. Baik, sekarang aku paham. Kakek Xia memang pikuk. Ini cuma anggur biasa. Berapa harganya? Aku bayar harga asli. Takkan kami tuntut. Baik, karena masalah anggur itu sudah selesai. Anak ini tadi, di hadapan semua orang, berani menawarkan bayar. Simiwa si 7. Benar, Qin Guo. Perkataan yang terucap, tak bisa ditarik. Kakek Xia sudah memberimu anggur. Makanan ini, jangan harap minta. Dia bayarkan lagi. Tunggu, aku belum selesai bicara. Makanan Tuan Qin malam ini. Gratis. APA, manager. Nilai makanan ini jutaan. Kenapa kasih ke sampah ini? Permakluman? APA. Kamu juga sudah pikun? Grup Ding Sheng berwenang memberikan gratis pada siapa, tanpa harus jelaskan padamu. Bayar dulu anggur ini, baru boleh bicara. Gesek kartu. Anggur ini bernilai 1 miliar. Email, limitemu tak cukup, untuk bayar separannya pun tak mampu. Apa katamu? Cuma segini anggurnya, mau dijual 1 miliar? Tentu saja, anggur istana khusus keluarga Kerajaan. Bahkan seteguk saja, bisa bernilai jutaan. Hanya bangsawan yang boleh minum. Harga 1 miliar, sudah semestinya, tidak mungkin. Meski anggur ini sangat berharga, tak mungkin bernilai 1 miliar. Ini jelas kalian melindungi Qin Guo. Aku akan laporkan ke atasan. Harganya keterlaluan. Lin Kai, tadi kau pamer kekayaan, menghina Tuan Qin. Kenapa? Sekarang tak sanggup beli? Keluarga Lin kami kaya, tapi uang kami bukan datang tiba-tiba. Tak mau jadi orang bodoh. Crazy kau, tidak mengerti dunia kelas atas. Buka sendiri menunya. Lihat halaman terakhir. Tertulis di sana, anggur istana kaisar. Harga jelas, mulai 1 miliar. Tuan Lin. Benar tertulis. Email, ini mustahil. APA maksudnya, mau ingkar janji? Tak sanggup ya? Minta maaf ke Tuan Qin. Selesai urusannya. Minta maaf ke sampah ini? Tak mungkin. Cuma 1 miliar? Semua kartu dan kreditku, total hampir 1 miliar. Maaf, Perturending Sheng Group. Hanya member Black Gold berhak membeli anggur istana. Untuk jadi member Black Gold, syaratnya mudah, isi saldo sekaligus. Miliar. APA. Tidak percaya, tidak apa-apa, ada penjelasan di menu. Tuan Lin, benar tertulis, hitam emas, edisi khusus. Lin Kai, Anda di Hotel Ding Sheng saya, isi ulang 2 miliar sekaligus, baru bisa dapat kartu hitam emas. Peliarak khusus istana ini. Jangan-jangan kamu tidak mampu? Miliar. Tepat 2 miliar, banyak yang tidak mampu. Lin Kai, katanya kamu kaya dan berkuasa. Hina Tuan Qin? Kenapa sekarang kamu kaya? Saya punya banyak uang, cuma tidak bawa. Suruh saya pulang minta ayah. Ayah pasti punya. Berhenti, grup Ding Sheng kami tidak ada utang. Manager, arak ini, hadiah untuk Qin Guo. Sudah diminum ya sudah, tak perlu ribut. Minuman ini, Lin Kai yang janji tanggung jawab. Kenapa? Mau mempermalukannya? Kamu. Qin Guo, kejadian hari ini. Lin Kai menghina Anda. Saya meremehkan Anda. Saya minta maaf. Masalah hari ini. Lupakan saja. Nona Su, jangan sok baik. Waktu mereka hina Tuan Qin, kamu diam saja. Lin Kai, lebih baik kamu berlutut. Minta maaf ke Tuan Qin. Minta ampunlah. Minta maaf ke sampah ini? Tidak mungkin. Manager, tidak mau bayar di hotel. Bagaimana hukumannya? Potong kejua kaki. Kirim ke polisi. Tuntut selamanya. Lin Kai, mau makan gratis atau bayar dengan baik? Banyak orang kaya sok jago yang pamer harta di sini, tapi berani kaya baru pertama kali ketemu. Manager, aku siapa tahu kan? Pemimpin keluarga Lin di Jinghai. Miliar. Keluarga Lin pasti bisa bayar. Yakin mau belasi sampah ini? Lawan aku, lawan kamu, lu gak level. Gue cuma jalankan peraturan hotel aja. Lu, gue bakal inget lu nanti saat Tuan Xia bangun. Tawasai sampah ini puja. Lu, dan si sampah ini, gue gak bakal kasih keringanan. Mendingin urustut daripada ngimpi di sini. Lu. Sutau. Ada duit kah? Pinjaman. Sebentar aja, nanti gue ganti. Putra keluarga Lin sok jago. Mentang-mentang traktor makan. Malah nyari utangan. Gak pernah lihat. Orang segoblok ini. Kondisi keluarga gitu-gitu aja. Mau dikumpulin. Semua punya keluarga. Gak bakal cukup. Coba cari cara lain deh. Gak bisa. Bawa ayahmu ke sini. Aku masih dimarahin ayah. Karena kejadian kemarin. Masalah pesta King Xiao. Lu kan tahu sendiri. Kalau gitu, minta maaf aja. Tuan Lin, salah paham sama Qin Guo. Harusnya minta maaf. Minta maaf.
Enggan terima penghormatan, harus terima hukuman. Bawa orang sini, patahkan kedua kakinya. Bawa pergi. Jenggan, manajer, jangan gegabah. Tenang dulu, saya tidak bilang tidak bayar. Kusuruh minta maaf kau tak mau. Kusuruh kumpulkan uang tak cukup. Kau carry masalah sendiri. Lebih baik kau introspeksi diri. Bawa dia, tolong, aku minta maaf. Qin Guo, semoga tuan tak simpan dendam. Jangan biarkan kakiku dipatahin. Masih kurang. Maafkan saya. Tuan Qin, ini salahku. Tolong jangan patahkan kaki. Aku mohon maaf padamu. Neneksu. Acara keluarga hari ini adalah kesalahan Qin Guo. Akan datang main ta maflinari. Permisi. Qin Guo. Dasar semat Kessel. Dikibulin sampah seperti dia. Kita jadi bulan-bulanan. Tuan Qin meninggalkan kalian. Kapitusen yang sangat bijak. Ayo pergi. Qin Guo, kalau tidak aku bunuh kau. Aku sumpah bukan manusia lagi. Bawa Su Yanren ke sini. Aku bantu habisi Qin Guo. Kujanjikan keluarga Li kekayaan berlimpah. Yanren, Maaf Tuan Lin, tentang kejadian tadi, saya ingin minta maaf. kamu sudah bercerai dengan si pecundang itu. Jangan terus menyalahkanmu atas semua kesalahannya. Nanti saat Pasya sadar, dia akan menuai akibatnya sendiri. Ayo kita naik mobil dulu. Yanren, saya sengaja belikan air untukmu. Silahkan diminum. Terima kasih Tuan Lin. Yanren, kamu kenapa? Su Yanren, aku sudah berkorban banyak untuk masih memikirkan si brengsek itu. Jangan salahkan aku nanti. Bahaya. Tuan Liu, menurutmu Lin Kai ini bakal mengantarkan Su Yanran ke sini? Tentu saja, syarat yang kuberikan Lu Feng. Satu-satunya kesempatan keluarga Lin berkembang. Qin Guo, kamu kan hebat? Malam ini aku akan di sini, menikmati istri. Lalu merebut si bajingan sukinya, sampai kamu menderita. Tuan Muda Liu, seperti perintah, aku sudah bawa Su Yanran untukmu. Janjimu untuk keluarga Li dan menghadapi si sampah Qin. Aku paham. Keluar dan jaga pintu. Setelah aku puas bermain, baru masuk lagi. Kalau begitu. Terima kasih Tuan Muda Lu. Qin Guo, tak kusangka kau punya hobi mesum. Meski di pesta Pak Sia, kau jadi pusat perhatian. Wanitamu tetap akan terbaring di bawah menyenangkan aku. Qin Guo, ini semua salahmu. Salahmu semuanya. Kalau bukan karena kau, Yanren tak yang kukerbangkan. Qin Guo, di mana Yanran? Bicaralah. Lepaskan aku. Bicara baik-baik kalau ada masalah. Jangan main tianggon. Bicara. Pension tahu. Boleh saja. Aku kasih tahu. Yanran itu sedang dimainin pria lain. Kalau mau tahu, sujud minta padaku. Kalau tidak, Terakhir kutanya sekali lagi. Yanran di mana? aku bilang, itu ITU Lu Feng. Lu Feng yang memaksa untuk mengirim Yanran ke sana. Aku juga terpaksa. Saya Pak. Kau mau apa? Selagon, suaminya yang tak berguna, berani merebut wanita dariku, aku akan mainin istrinya. Siapa kira-kira? Ternyata kau bangsat ini. Surga punya jalan. Kau tak mau lewat neraka attack portal. Kau malah nekat masuk. Hasikan. Mana dia? Qin Guo, kau ini siapa siawan? Dengar baik-baik. Jangan mendekat. Aku sudah membunuh istrimu. Kau tak layak mengancam. Qin Guo, tunggu nasibmu. Qin Guo. Kenapa kau di sini? Tak Yuzengka, kau memanfaatkan kesempatan. Akulah yang menyelamatkan. Aku baru kembali dari hotel. Yang mengantarku pulangkan Lin Kai. Bukan kau. Mana mungkin. Kau yang menolongku? Salah. Itu Lin Kai yang... Diam. Faktanya sudah jelas. Kau berani tuduh orang. Kau benar-benar menjijikan. Qin Guo. Sudah 5 tahun kita menikah. Kau tak pernah sekalipun menyentuhku. Tapi kau menggunakan cara hina seperti ini untuk memaksaku. Kau sangat mengecewakanku. Kau tak percaya padaku? Mempercayaimu? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kau menipu banyak orang. Menipu Nona Su. Menipu Lu Feng. Yang kau berikan padaku. Hanya kekecewaan dan sakit. Bagaimana aku percaya lagi? Lin Kai yang memasukkan obat. Dia yang ingin membawamu. Que Lu Feng. Lu Feng.
Mengapa Lu Feng menargetkanku? Jika Lu Feng ingin celakakan, tentu juga dirimu. Kau yang menjejar. Nona Su. Rupanya begitu anggapanmu. Memangnya? Seseorang seperti Lu Feng, untuk apa repot-repot mencariku? Jika mau cari, pasti langsung cari kau. Kecuali kalian berdua bekerja sama. Engine Main Sandawara, pahlawan menyelamatkan gadis. Aku. Diam. Chin Guo. Jauhi aku. Pergi sekarang. Aku tak ingin lihatmu lagi. Baik. Jangan menyesal nanti. Mengapa? Kenapa hubungan kita bisa jadi begini? Kita jadi begitu asing. Tuan Bangsawan. Sang penguasa tahu Yang Mulia kembali memerintahkan Yang Mulia mengurus bisnis di wilayah tengah dan selatan. 3 hari lagi akan diadakan upacara penobatan. Yang Mulia ditetapkan sebagai Ketua Kamar Dagang Kerajaan. Saat itu, hamba akan mengumumkan di seluruh Jinghai status Yang Mulia sebagai Raja Bailiang. Urusan ini serahkan padamu. Baik. Tuan Qin. Kenapa? Minum sendirian? Masalah keluarga Su sudah selesai. Terima kasih bantuan Tuan Qin. Keluarga Su kami sudah melewati krisis. Hari ini pulang lebih awal karena mendapat kabar penting. Katanya, Sang Penguasa akan menobatkan Ketua Kamar Dagang. Upacara penobatan akan digelar 3 hari lagi. Jadi, 3 hari lagi, kita bersama-sama menghadap ketua. Konon orang itu, posisinya kedua, setelah penguasa, Raja Bailiang. Jika benar dia yang datang, kita berdua akan mengaku salah bersamanya. Agar maafkan. Kesalahanmu mengaku sebagai Raja Bailiang. mengaku palsu. Tidak takut. Keluarga Su. Terkena imbas? Tidak, keluarga Su kami akan bersatu dengan Tuan Qin. Tuan Qin. Kabarnya, Lu Feng lagi mengganggu Yanran. Sudah tahu semuanya? Tuan Qin. Apakah masih tidak bisa melupakan? Aku dan dia sudah putus hubungan, menyelamatkannya malam ini. Hanya karena balas budi keselamatan dulu. Sudahlah, kita sudah selesai. Kalau hubungan sudah putus, maka Su Qingyan berarti ada kesempatan. Tuan Qin, maukah menikah denganku? Tuan Qin, apakah kau mau menikah denganku? Katakan iya. Tuan Qin, tidak. Mulai sekarang, ku akan memanggilmu Qin Guo. Qin Guo. Terima kasih telah menemani melewati badai. Sepanjang waktu ini membuatku semakin yakin Su Qingyan ini telah memilihmu. Mulai hari ini, kaulah pria milikku. Aku hanya mau menikah denganmu. Nona Su. Jangan bicara dulu. Aku tahu yang ingin kau katakan. Kau ingin bilang, status kita berbeda. Jarak sosial yang jauh. Tapi aku tak peduli. Aku tak masalah dengan statusmu sebagai duda. Tak juga peduli dengan pekerjaanmu sebagai sopir. Apalagi soal rahasiamu yang tersembunyi. Yang kesuka adalah dirimu sendiri. Hanya itu. Aku mengerti. Cincin ini simpan dulu. Tuan Qin, ini menolak aku? Lamaran. Harusnya pria yang melamar. Jika besok kubuatkan upacara lamaran megah untukmu, apa kau percaya? Ko. Percaya? Perkia, pria pilihanku Su Qingyan. Tak pernah diragukan. Qin Kuo sialan. Berkeliaran menantangku. Gimana kau? Tuan Liu. Raja akan menobatkan Ketua Kamar Dagang Penguasa Wilayah Timur Selatan 3 hari lagi. Upacara penobatan Ketua baru diduga Raja Bailiang Su Qingyan akan bawa Qin Kuo hadir. Mungkin memohon pengampunan untuk dosa Qin Kuo. Benar, Qin Kuo si sampah pernah palsukan diri. Kini sang raja asli datang. Su Qingyan sekalipun rela korbankan keluarganya, takkan bisa selamatkan dia. Kirim undangan pesta ke keluarga Lin dan Su. Piut si sampah ini di pesta penobatan di depan Su Yanran dan Lin Kai menyesal telah lahir ke dunia. Saya. Kakak, memang hebat kongres kerajaan. Upacara penobatan ini. Lihat saja kemegahan ini. Kulihat tamu undangan, semua orang terkenal di TV. Ketua acara penobatan kali ini siapa ya? Katanya orang ini berasal dari Jinghai, ditunjuk langsung oleh Kaisar. Singkatnya, masa depan kita ada di tangannya. Asal malam ini kita tunjukkan yang terbaik, dapat dukungan darinya. Kedepannya, masa depan cerah menanti. Sayalan, Su Qingyan, bawa sampah Qin Kuo lagi. Kemari, Qin Guo. Kurang ajar sekali kau. Tadi malam, kau rekuni Yanran. Ku berantas rencanamu. Niat jahatmu berani datang ke sini? Kau tak berhak hina priaku, Su Qingyan. Su Qingyan, kau tahu tempat APA ini? Ini kongres kerajaan. Upacara penobatan. Hari ini banyak orang penting datang. Bawa gigolo ini. Tak takut marahkan semua? Bayar mereka marah. Urusanmu apa? Baik, Su Qingyan. Nanti saat petinggi datang, perbuatanmu ini akan hancurkan keluarga Su. Bukti nyata. Musnahkan keluarga Su. Mulut besar sekali. Komandan Bai, Anda datang tepat waktu. Pria lemah yang kau lindungi dulu. Si Penggentang ini berselingkuh dengan wanita lain. Bersama Su Qingyan ini berhubungan mesra. Cepat hukum dia. Bangsat.
Nona Su dan Tuan Qin adalah jodoh surga. Mana boleh kau di sini mengatur atur. Berani lagi bicara sembarangan. Mari. Komandan Bai, wah gaya sekali, baru datang langsung ancam bunuh. Yang tidak tahu, pikir ada orang nekat, pura-pura jadi Raja Beiliang. Lu Feng, jangan asal bicara. Aku yang ngawur, atau ini nyata terjadi? Sebentar lagi, Raja Beiliang akan datang sendiri. Selidiki kasus ini. Maksud Anda, Baginda Raja Beiliang akan datang, diangkat langsung oleh Raja, menguasai wilayah tengah dan selatan. Ketua Kamar Dagang Kerajaan. Siapa lagi yang layak? Rupanya ketua adalah Baginda Raja Beiliang. Qin Guo, kau pasti mati. Komandan Bai, kau bantu Qin Guo. Si sampah ini, palsukan diri sebagai Raja Beiliang. Apa hukumannya? Su Qingyan. Kau pikir bisa bebaskan sampah ini dari hukuman, tapi kau tidak tahu, semesak calon bantu keluarga Su-Mu akan kena hukum karena ulahmu. Justru kalian yang patut dihukum. Jinghua Diamla, Raja Beiliang akan segera tiba. Kau masih tak sadar kesalahan APA yang kau perbuat? Apa kesalahanku? Kau mengaku sebagai Raja Beiliang. Kau menipu Su Qingyan, menipu Tuasia, menipu kita semua. Dengan tipu muslihat, kau sampai di posisi ini. Kau pikir ini disebut sukses? Kau hanya menipu diri sendiri. Bangsa, kemarin kau mengganggu Yanran. Memi kalku, belum kuhitung itu. Kau kini melawan semua orang. Tahu, Su Qingyan, sampah ini membodohimu. Kau pikir dengan bantuan Tuasia bisa tenang? Jangan lupa, yang menguasai selatan nanti adalah Raja Beiliang. Lalu bagaimana? Aku, Su Qingyan, rela hidup mati bersama Tuan Qin. Baik, ingat kata-katamu hari ini saat keluarga Su hancur. Jangan menyentuh memohon. Mimpi. Jin Guo, kau sampai sekarang masih tak mau sadar? Baik, aku turuti keinginanmu. Kudoakan kalian berdua. Harmony Selamania, Mesra Abadi. Terima kasih atas doamu. Jin Guo, awalnya kukira kita masih bisa bersama, tapi sikapmu kemarin membuatku kecewa. Hari ini kau lagi bersama Su Qingyan, sombong sekali. Kau yang mengkhianati pernikahan kita. Sudah tak penting. Tuan Lin, bukankah kau tanya padak setuju atau tidak? Sekarang ku setujui. Yanran, kamu, apa yang kau katakan ini benar? Maaf, aku yang salah sebelumnya. Aku terlalu ragu-ragu. Aku selalu mengira Qin Kuo bisa mengubahnya, tapi kenyataannya takkan pernah berubah. Kakak, sudah kubilang dari dulu, Young Master Lin lah yang cocok jadi kakak ipar, calon yang tepat. Harusnya kau sudah berpikir begitu. Yanran, Su Tao, tenang saja. Kalian sudah buang si pembawa sial ini, keluarga Su ke depan. Akan ku jaga. Kalau begitu, terima kasih Yang Master Li. Terima kasih kakak ipar. Qin Guo, 5 tahun pernikahan berakhir di sini. Mulai sekarang, kau dan aku jalani hidup masing-masing. Dia takkan aman begitu Raja Beiliang tiba. Dia pasti mati. Bahkan jika Raja Beiliang memberinya ampun, Young Master Liu takkan biarkan dia tenang. Bae, qui lui a regala, qui lui a regalu. Aku ingat baik-baik. Ingat itu percuma. Sampah, hari ini kau harus mati. Nanti Yang Master Lu kami mungkin dapat perhatian Raja Beiliang. Keluarga Lu akan dominan, menguasai bisnis sepenuhnya. Tak lama lagi. Su Qingyan, kau meniisil sekarang? Jangan lupa, di belakangku masih ada Tuasia. Tuasia. Memang kartu as yang bagus, tapi katanya Tuasia sudah sembuh. Bahkan kembali bekerja dengan pasukan Beiliang. Hari ini akan memimpi pengumuman titah kerajaan. Datang langsung ke lokasi. APA, Tuasia umumkan titah? Rupanya kau tak tahu, ku beri kabar baru. Tuasia sudah Raja Beiliang sendiri. Atas perintah Raja, basmi pengsiana, Pinu yang tak hormat. Kau, takut sekarang? Tuasia datang. Aku Xiashan, atas perintah Raja, datang ke sini. Basmi pemberontak. Membicarakan setan. Setan pun datang. Tiba-tiba setan muncul. Kalian berdua sudah siap menerima hukuman mati. Brengsek berani menghina Tuan Qin dengan cara seperti ini. Pantas dihukum mati. Tangkap mereka. Tuasia, mengapa kau tangkap aku? Qin Kuo si sampah ini. Dialah yang menghina Raja Beiliang. Tangkap dia, bukan aku. Tuasia, saya bisa menjadi saksi. Kau salah tangkap orang. Dia, Qin Kuo inilah. Dia dan Komandan Bai ini bekerja sama memalsukan Raja Beiliang. Tangkap dia. Xiashan, dengar baik-baik. Siapapun yang melawan raja, jangan tinggalkan serpan. Saya, Komandan Bai. Jangan cuma diam. Cepat tangkap mereka. Apa yang terjadi? Qin Guo, apa yang sebenarnya terjadi? Sebentar lagi kau akan tahu. Xiashan, kau sudah gila. Si sampah ini, bukan Raja Beiliang. Kau ditipu Bai Beng. Benarkan? Jika Raja Beiliang datang, aku pasti. Hadirin sekalian, hamba, atas perintah Raja Beiliang, keluarga Lu di Provinsi Jiang, keluarga Lin di Jinghai, akan dikenai sanksi bisnis. Dilarang membantu mereka. Selain itu, Lu Feng dan Lin Kai, dihukum mati. Xiashan, atas dasar APA kau berani? Si sampah ini, bukan Raja Beiliang sama sekali. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Pantas dihukum sembilan keluarga. Qin Guo, dasar sampah, kau keterlaluan. Tahukah kau? Lepaskan aku. Aku tidak akan memaafkanmu. Ini dekret kerajaan. Atas mandat langit, Kaisar memerintahkan mengangkat Raja Beiliang, Qin Guo, sebagai Ketua Kamar Dagang Kerajaan, mengelola perdagangan wilayah tengah dan selatan. Demikian titah Kaisar. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Beiliang? Ini tidak mungkin. Semuanya, dekret kerajaan ada di sini. Cepat bersujud. Hormat pada Raja Beiliang. Semoga Raja berkah dan sejahtera.
Apa kamu benar Raja Beiliang? Kamu tidak percaya? Tak perlu hormat. Kamu ini memberiku kejutan yang terlalu besar. Silakan bangun semuanya. Qin Guo, kamu ternyata Raja Beiliang. Kenapa tidak pernah kamu beritahu aku? Kita sudah menikah 5 tahun. Kenapa tak pernah kamu ungkap? Qin Guo, bicara dong. Nona Su, jika aku tak salah dengar, kamu sudah setuju bersama Lin Kai? Aku tak mengatakan apa-apa. Aku hanya... Kamu tak percaya padaku. Hanya percaya omongan orang. Hancurkan pernikahan 5 tahun kita. Air yang tumpah tak bisa dikembalikan. Camus. Sudahlah, jalani hidupmu. Ini HP Lu Feng. Saat itu, raja yang menyelamatkanmu. Lihat, apa yang telah kau lakukan? Bukan begitu. Qin Guo, kita bisa menikah lagi. Qin Guo, kumohon maafkan aku. Qin Guo, berikan aku kesempatan lagi. Qin Guo, Nona Shu. Maukah kau menikahi Qin Kuo? Aku bersedia menemanimu sampai akhir.